cerdas itu bukan berarti kita menjadi bulliers juga gitu ya. Kita harus bersikap yang sebaliknya begitu. Yang berikutnya adalah adukan pada orang yang dipercaya, karena orang yang dipercaya biasanya akan memberikan solusi terbaik bagaimana kita mengatasi tekanan bullying di internet itu. Dan berikutnya adalah jadilah teman, jangan diam. Jadi kalau misalkan kita nih rekan-rekan Talenta Digital yang hadir hari ini ngelihat temennya dibully di internet, itu jangan diam gitu ya. Wah, bukan saya nih yang dibully, udah biarin aja, kapok, syukurin gitu ya. Rasain lo gitu kan. Jangan kayak gitu. Kita harus menjadi teman yang baik ya. Jadi kita harus berempati dan melihat bahwa itu peluang bagi kita untuk menjadi netizen yang cerdas dan siap untuk melawan cyberbully di internet. Boleh next, Mas? Ya. Berikutnya adalah pertolongan pertama pada korban bully nih, istilahnya saya ambil dari P3K tapi tambahin B gitu ya, korban bully, karena ini sudah menjadi PR juga, nggak cuma di Indonesia sih, di luar negeri banyak ya. Waktu saya di Korea itu saya juga banyak banget melihat berita gitu ya, anak baru gede gitu ABG bunuh diri karena dibully di sekolah, di internet gitu, dan itu jumlahnya cukup mengkhawatirkan. Boleh di next? Oke, ini pertolongan pertama ya, bisa rekan-rekan Talenta Digital lakukan di internet. Jadi menjadi netizen yang cerdas itu juga harus ada tindakan yang nyata juga gitu ya. Yang pertama, temani korban cyberbullying, mereka butuh support karena ketika mereka merasa sendiri itu akan membahayakan bagi jiwa mereka gitu ya. Karena biasanya kalau orang sendirian merasa tidak ada yang membantu, maka jalan satu-satunya adalah mengakhiri hidup gitu. Yang kedua adalah ajaklah korban cyberbullying melakukan banyak hal-hal positif di internet, main game, main PUBG, Mobile Legends, itu bisa membuat mereka melupakan apa yang mereka rasakan gitu ya. Tapi juga jangan malah dibully gitu ya, main PUBG malah dibully karena dia nggak bisa atau nggak jago mainnya gitu kan. Berikutnya adalah laporkan pelaku cyberbullying, jangan diam saja. Banyak banget channel-channel untuk melaporkan para pelaku cyberbully ya di internet. Dan ini yang keempat, hubungi hotline Kemen TPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak ini di WhatsApp, aktif banget WhatsApp-nya. Jadi ini bisa dicatat ya buat rekan-rekan Talenta Digital, baik Anda sekarang masuk golongan korban atau masuk ke golongan netizen yang cerdas yang melawan cyberbullying nih, 08111 129 silakan nanti disimpan, dan mudah-mudahan nggak digunakan gitu ya, tapi kalau digunakan rekan-rekan Talenta Digital tahu harus kemana untuk melakukan itu gitu ya. Dan yang terakhir adalah gunakan aplikasi kesehatan mental. Nah, nanti setelah ini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk mengantisipasi atau mencegah cyberbullying di internet. Boleh di next? Oke, ada 3 aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Anak Bangsa ya. Jadi banyak banget, dan setelah saya lihat ternyata masih ada ruang untuk kita bisa mengimprove nih. PR banget buat rekan-rekan Talenta Digital yang concern di pengembangan software gitu ya. Nanti kita bisa berkolaborasi nih membuat sebuah software yang buatan karya anak bangsa ya. Oke, next boleh. Nah, ini ada 3 aplikasi yang saya review, yang 2 saya coba sendiri gitu ya, yang satu saya ada videonya dari perusahaan tersebut, ada yang Relief ya. Relief ini adalah aplikasi untuk kesehatan mental, mungkin rekan-rekan Talenta Digital ada yang udah pernah nyoba gitu ya. Ini buatannya anak UNER nih, anak Surabaya juga gitu ya. Aplikasi ini membantu kita untuk merefresh pikiran kita menjadi segar. Related banget untuk korban bully, kenapa? Karena korban bully itu selain memerlukan dukungan, dia perlu merefresh kembali nih mentalnya, ya. Mental health-nya harus dikembalikan. Jadi nanti boleh mulai di-download kalau misalkan teman-teman merasa bahwa suntuk banget nih kuliah online atau sekolah online gitu ya. Mungkin ada kalanya kita harus relief gitu ya, merefresh diri kita. Yang kedua, ada aplikasi rating gitu ya. Mungkin beberapa sudah pernah tahu, aplikasi ini mengingatkan pesan sebelum kita kirim. Jadi tanpa sadar kadang-kadang kita itu bisa menjadi teman, bisa jadi pelaku bullying juga, mungkin atas dasar iseng-iseng gitu ya, karena teman sendiri, tapi tanpa sadar kita mengeluarkan kata-kata yang kasar atau menyakiti hati teman kita gitu ya. Nah, rating ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu kita memikirkan kembali gitu. Jadi dia akan mereview
kalau misalkan ada kata-kata atau frase yang dianggap kasar atau rude gitu ya, nanti kita akan diingatkan untuk ini Anda harusnya tidak begini gitu ya. Nah, nanti akan saya praktekkan juga nih aplikasi rating. Dan yang terakhir ada get kontak. Jadi biasanya nih ya yang saya pelajarin itu pelaku bullying itu nggak berhenti cuman di internet gitu ya. Bahkan kalau misalkan ketahuan nih nomornya, kadang-kadang juga diisengin juga entah itu di WhatsApp atau di Telegram gitu ya. Nah, get kontak ini salah satu aplikasi yang bisa membantu kita untuk paling tidak ya mengetahui siapa nih yang kontak kita gitu, siapa yang lagi ngisengin kita gitu ya. Mungkin beberapa rekan-rekan talenta digital sudah menggunakan ini, tapi saya berusaha untuk mencari mencari hubungannya gitu. Kenapa? Karena ini sangat membantu banget ya untuk paling tidak untuk tindakan awal untuk mengetahui siapa yang sedang ngisengin kita. Oke, next boleh. Nah, ini video tentang terkadang maaf previous. Terkadang terlalu banyak hal yang dapat mengganggumu dalam satu waktu. Hal baru muncul saat kamu di tengah-tengah kegiatan lainnya. Sepertinya ada yang perlu diubah dalam hidupmu. Meditasi sudah teruji secara klinis sebagai cara sederhana untuk mengembalikan kendali dalam hidupmu. Cukup lakukan 10 menit setiap hari dan rasakan perbedaannya. Memperkenalkan Hening, aplikasi panduan meditasi modern. Dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ciptakan waktu khusus untuk kamu dengan hening sejenak. Ya, jadi buat rekan-rekan talenta digital yang suka galau atau sekarang mungkin menjadi korban cyberbully ringan gitu ya, boleh coba nih aplikasi ini untuk nge-refresh pikiran kita gitu ya, atau hati kita. Oke, next, boleh Mas. Ya, ini saya ada 2 aplikasi ya. Yang pertama rating, ini saya demokan nih gimana waktu download di App Store. Ada di App Store juga, ada di iOS juga. Nanti boleh dicoba. Silakan dimulai Mas. Nah, ini kebetulan karena saya pakai Android, maka ini demonya pakai Google Play Store ya. Nah, ini setupnya sederhana sih sebenarnya, lebih ke permission di handphone kita ya, karena dia akan mengakses beberapa data penting di handphone kita. Terus nanti setup di keyboardnya, itu juga penting karena nanti semua media sosial kita, terus aplikasi pertukaran pesan juga akan ada di embed sistem ini gitu. Nah, ini ruang yang bisa kita improve ya, karena saya lihat belum ada nih yang bahasa Indonesia. Kalau perlu kita bikin sendiri yuk untuk membuat rating ya. Nanti kita buat versi bahasa Indonesianya, berpikir ulang gitu kan. Nah, belum ada. Jadi ini bisa kita improve nih di sini. Kita kan nggak kalah jago ya kalau bikin hal-hal kayak gini. Oke, pakai bahasa Inggris karena cuman ini yang ini bisa didemokan. Lalu saya coba mendemokan di WhatsApp nih, ya. Di WhatsApp, terus saya coba kata yang umum, I hate you gitu ya. Dan langsung diginikan. Oke, akhirnya di-clear gitu kan. Jadi kita berpikir, oh aku ternyata nggak sengaja nih bikin. Lalu saya iseng buka Instagram saya juga, ini Mbak Desi, mohon maaf ya, ini coba contoh doang gitu ya. Bukan kejadian yang sebenarnya, kalau Mbak Desi nonton. Saya juga nulis nih, I hate you. Belum selesai bilang you-nya, langsung ratingnya Nah, ini buat rekan-rekan talenta digital, penting banget untuk kita pahami ya, kadang-kadang kita tanpa sadar menjadi pelaku dari cyberbullying itu. Dengan aplikasi ini kita bisa ngerem lah paling tidak gitu ya.
Oke, yang next boleh Mas. Oke, Nah, izin ini mengingatkan waktunya tersisa 3 menit lagi ya Bapak Oke, ya. siap. Terima kasih. Ya, ini get kontak ya. Jadi saya singkat aja di sini. Mungkin bisa dipercepat sedikit, Mas. Saya yakin teman-teman pada tahu ya cara menggunakan. Tapi paling tidak di sini saya coba tadi. Oke, terima kasih. Saya coba nomornya dari teman PPA ya. Oke, nah ini setup sederhana sih ya. Jadi permission karena get kontaknya mau mengakses nih beberapa informasi di handphone kita gitu ya. Oke. Ya. Nah, saya kebetulan cari yang paling cepat ya. Saya pakai Google saya, salah satu account di Google saya sehingga bisa langsung cepat punya account di situ karena terkonek dengan account di Gmail saya. Nggak yang premium ya, nggak perlu sampai yang berbayar gitu ya, karena tujuan kita adalah. Nah, ini saya mencoba untuk menunjukkan kalau kita mengecek tadi ya nomor hotline-nya Kemen PPA nih 08 111 129 129. Oke. Ada 98 teks yang diiniin. Nah, itu namanya banyak banget gitu ya. Jadi kalau ini orang yang sekiranya misalkan nomor ini adalah orang yang membuli kita akan tahu nih ini nomornya siapa nih ya kan. Bisa kelihatan banget. Nah, itu membantu banget untuk kita membuka kedoknya gitu ya. Oh, ternyata yang suka bully saya ternyata teman saya sendiri nih, gitu. Iseng-iseng banget ya gitu kan. Oke, boleh di next Mas. Terima kasih karena waktunya udah diingetin tadi kurang lebih. Nah, ini ada video bagus dari Cameo Project. Silakan ditonton ya, ini terkait bullying juga. Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya jadi badut pelampiasan? Hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku 24 jam. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna. Aku sampah dan dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Jadi, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Ya, selamat tinggal dunia, di mana aku tidak diinginkan.
Selamat tinggal diriku yang menjadi badut pelampiasan. Selamat tinggal diriku yang lama, yang selalu diam, menerima, pasrah, dan tidak pernah berubah. Jadi, aku yang harus berubah. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menentukan arah hidupku. What doesn't kill me makes me stronger. Oke, ini ya pesan terakhir sebelum saya tutup. Jadi kalau misalkan rekan-rekan jadi korban cyberbully, jangan lupa ini disimpan ya untuk minta pertolongan. Jangan khawatir, jangan takut bahwa meminta pertolongan itu bukan berarti kita lemah, tapi paling tidak kita kuat dan kita akan memutus mata rantai cyberbullying di internet. Next, ini salah satu dari quote yang bagus dari Pak Sudamek ya. Beliau dulu waktu kecil juga sering dibully gitu, tapi dia merubah kemarahan dia menjadi energi untuk berubah dan menjadi yang lebih baik lagi gitu ya, sehingga dia sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Next, terima kasih. Mudah-mudahan cukup membantu ya rekan-rekan Talenta Digital dan banyak informasi yang bisa didapat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Patricia. Terima kasih. Dukanya kepada pihak yang berwenang. Wah, luar biasa sekali ya. Pastinya kita telah mendengar bahwa bagaimana kita menjadi netizen yang cerdas, dan selanjutnya kita juga akan mengundang narasumber ketiga kita di webinar literasi digital pada hari ini, yaitu adalah Ibu Vivit Sambas, di mana Ibu Vivit akan membawakan materi terkait dengan etika digital. Kepada Ibu Vivit, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Patricia, sudah terdengar ya suara saya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk para narsum ya, Mas Andre, Pak Andre, Mas Pradipta, Jerome, Pak Samuel, kemudian pastinya arek-arek Surabaya, Talenta Digital Surabaya. Baik, bisa bantu share? Baik, sekarang adalah di pilar ketiga dari makin cakap digital, yaitu digital etik. Ya, next.
Nah, tak kenal maka tak sayang, jadi saya pengen disayang nih sesama arek Surabaya. Jadi saya asli arek Surabaya tapi 2 tahun ini tinggal di ibu kota. Jadi saya Vivit Sambas, saya dari Komite Edukasi Mavindo, profesi saya sebagai coach, kuliah saya S1 S2 di ITS tuh ya, jadi tetangganya Pak Mas Andre ya. Dan ibu dari 3 anak gitu ya. Jadi anak sulung saya hampir sama umurnya loh dengan Kak Jerome ya. Dan saya izin berbagi, ini fotonya bling-bling banget, Mantap. warna-warni. Kalau talenta digital atau arek Surabaya jalan-jalan tuh, kalau hari Minggu pagi kemana tuh? Ya, kan? Kemana tuh? Waktu masih apa? Belum ada pandemi, yaitu di Taman Bungkul ya. Jadi ini foto tahun 2017 awal, relawan Mavindo itu melakukan kampanye edukasi anti hoax langsung ke warga Surabaya yang antusias sekali ya. Dan juga ini saya ajak anak saya waktu itu yang bungsu ya ikutan karena sekalian jalan-jalan, dan saya beri stiker bunga di gambar anak saya. Itu juga terkait dengan etika di media digital, yaitu sharing atau sharing terkait parenting. Salah satunya tentu demi keamanan data pribadi anak kita dan anak kita tidak mendapatkan cyberbullying ya. Oh ya, dan ngomong-ngomong saya kakak kelasnya Jerome loh, ternyata saya searching, waduh podo-podo area SMA 5 gitu ya. Wah, mantap sekali, Bu. Kak, Bu. Kak. Baik, next. Oke, sedikit perkenalan mengenai Mavindo ya. Mavindo bukan mafia Indonesia loh Yore, tetapi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, sebuah organisasi relawan. Saat ini sekitar 1.000 relawan dari 19 kota termasuk Surabaya. Jadi kalau arek Surabaya mau gabung menjadi relawan anti hoax, silahkan ya, nanti saya share linknya. Kegiatannya apa saja sih? Yang pasti pengarus utamaan anti hoax dan edukasi, termasuk hari ini ya, seperti edukasi juga. Nanti juga saya share juga ya mengenai nomor dari WhatsApp Kalimasodo, yaitu Jimat, untuk cek fakta langsung di WhatsApp masing-masing nanti di akhir sesi. Oke, baik, next. Oke, nah kita lihat nih, tadi kita udah lihat ya video yang mendebarkan dari Cameo Project dan akhirnya berakhir dengan bahagia, dan itu memang menurut Mendikbud Mas Nadiem ya, memang masih ada 3 dosa besar dalam dunia pendidikan Indonesia ya, pastinya yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan yang ketiga ini yang kita bahas hari ini yaitu bullying, dan lebih spesifik lagi cyberbullying. Next. Oke, jadi kita say no ya to cyberbullying ya. Tadi udah disampaikan banyak sekali oleh Mas Andre, beberapa juga tadi udah disebut nih. Ini ada yang pencemaran nama baik ya, istilahnya bahasa Inggrisnya banyak ya. Kemudian impersonation itu menggunakan akun abal-abal gitu ya untuk meneror atau mengirim pesan-pesan yang negatif, atau juga melakukan flaming. Itu kalau teman-teman suka di media digital, ada yang suka trolling atau memang sengaja membuat provokasi, itu juga salah satu bentuk cyberbullying. Ada lagi cyber stalking. Nah, memata-matai, kepo di media digital. Ini ngepoin Jerome aja nggak nih? Jadi ada juga nih, saya kebetulan juga konselor gitu ya. Jadi seorang perempuan meneror seorang istri, atau kita kalau di dunia anak remaja gitu ya, ada yang nggak suka kita punya pacar dengan seseorang, kemudian diteror, dikepoin. Kalau ada foto-foto mesra dipakai akun anonim, ngerecokin misalnya kayak gitu. Itu juga cyber stalking. Ada lagi juga, nah ini nih, revenge porn ya. Jadi hati-hati berbagi foto-foto intim maupun video intim melalui media digital ya, karena dikira aman jalur pribadi. Ini kejadian realita kepada seorang teman saya, dan ini laki-laki loh yang kena. Jadi dia berbagi video intim kepada seseorang, dan itu ternyata direkam dan akhirnya diperas. Nah, akhirnya si bapak ini akhirnya juga harus mengaku kepada keluarganya, karena juga mempunyai keluarga, mempunyai istri juga, minta maaf, dan itu akhirnya lapor polisi, karena ini kan juga punya reputasi yang harus dijaga gitu ya. Kalau ternyata ini tersebar bagaimana? Nah, hati-hati. Jadi digital etik, kita bicara etika di media digital, kita kira japri itu aman, tapi ternyata bisa menjadi bahan pemerasan juga. Nah, ini juga kategorinya di dalam cyberbullying. Dan hati-hati nih, kan saya lihat nih banyak sekali penggemar Jerome ya, anak-anak muda. Kita waspada juga dengan relasi yang toksik ya. Kalau punya pacar yang suka melakukan kekerasan nonverbal, bahkan kemudian video kita, foto kita nanti kalau sudah putus disebarkan. Nah, ini hati-hati sekali, kita perlu waspada ya terhadap relasi-relasi yang toksik. Baik, next.
Nah, mengapa sih seseorang membuli? Tadi juga udah disampaikan ya. Pertama adalah keinginan untuk berkuasa. Jadi dia ingin mendominasi ya, ingin mendominasi terhadap pihak yang dianggap lebih lemah, menunjukkan powernya gitu loh ya. Kemudian berikutnya dia juga mungkin pernah menjadi korban bullying. Tadi juga disinggung oleh Mas Andre ya. Dia pernah menjadi korban bullying, ingin balas dendam kepada orang lain. Dan rantai kekerasan ini bila memang tidak diputus akan terus berjalan gitu ya. Kemudian berikutnya juga karena iri, bisa jadi iri dan dengki melihat kok orang ini berprestasi atau baik atau gimana, dan dia merasa tidak punya power atau kurang pede. Kelihatannya aja seolah-olah pede, tapi sebenarnya di dalam hati nggak pede gitu ya. Dan ini yang terakhir, nah ini nih, tradisi, loh kok bisa membuli itu tradisi ya. Peloncoan, nah sekarang masih musim nggak sih peloncoan itu ya, karena saya dulu kuliah tahun 92 ya, masuk juga di pelonco sama gitu ya, pelajaran tahun ajaran baru juga di pelonco, tapi bentuk perpeloncoan yang seperti apa nih, kita kira itu menjadi hal yang biasa karena aku dulu juga digituin kok. Nah, hati-hati. Sekarang ini kita perlu untuk merubah mindset dengan hati kita. Jangan-jangan ini sudah tradisi-tradisi yang sudah tidak perlu untuk kita lanjutkan ya, dipelonco oleh kakak kelas gitu ya. Baik, next. Nah, dampak bullying tadi juga udah disampaikan. Di sini ada 3 pihak, dari pelaku maupun korban maupun saksi. Ya, pastinya kalau pelaku dia makin agresif, menunjukkan sifat agresifnya. Kemudian juga korban, ini kita melihat ada dampak-dampak yang pasti ya, dampak terhadap terkait dengan akademik ya, sekolahnya misalnya prestasinya makin menurun. Ya, kemudian juga dampak secara psikis ya, dia mungkin jadi depresi, bahkan tadi ya suicidal gitu ya. Kemudian dampak fisik ini bisa ke psikosomatis ya, jadi sakit perut, terus kram dan segala macam gitu ya. Kemudian ini dampak-dampak yang dialami oleh korban gitu ya. Dan bagaimana dengan saksi? Nah, dia sampai mengabadikan di foto gitu ya. Nah, kalau bullying ini dibiarkan, maka akan ada kesan seperti ini biasa kok, ini boleh dilakukan. Dan bahkan si saksi ini mungkin malah bergabung dengan si pembuli karena daripada aku jadi korban bully, mending aku ikutan membuli. Nah, ini juga hati-hati. Nah, pada saat kita melihat dampak-dampak ini, tentunya perlu adanya kepekaan ya. Kepekaan kalau kita bicara, kita lebih peka lagi, kita melakukan, ikut berpartisipasi untuk stop bullying. Kita peka terhadap teman kita, jangan-jangan ada perubahan perilaku. Kenapa ya kok teman saya kok tiba-tiba murung, nggak kayak biasanya nih. Nah, kepekaan terhadap perubahan-perubahan perilaku dari teman-teman kita, jangan-jangan ada suatu masalah atau menjadi korban dari cyberbullying, maupun guru, orang tua, mari kita sama-sama peka bila terdapat perubahan-perubahan perilaku dari ananda kita. Ya, baik, next. Nah, ini kita bicara ya, karena banyak sekali pengaruhnya kepada mental, kita bicara kesehatan mental. Di mana dari WHO ada 4 kriteria sehat mental, dan mari kita sama-sama yuk kita cermati seberapa sehat mental kita. Jadi yang pertama, potensi diri dimaksimalkan. Nah, tentu setiap orang punya keunikan masing-masing, tidak sama antara A dengan B dengan C, kita punya kekuatan atau ke strong point masing-masing ya. Kemudian yang kedua, produktif dan berkah. Nah, sejauh mana nih kita bisa menghasilkan sebuah karya apapun itu, termasuk nyambel. Nah, di rumah itu juga sebuah karya di situasi pandemi. Dari nggak bisa nyambel jadi nyambel, produktif gitu ya. Kemudian yang ketiga, tangguh terhadap tekanan. Nah, kaitannya juga dengan cyberbullying ya, online resiliensi kita bagaimana menghadapi sebuah tekanan juga. Kemudian, nah ini yang keempat, bisa berkontribusi, bukan hanya berhenti pada diri sendiri, bahkan kita bisa membantu sesama, membantu korban cyberbullying misalnya gitu ya. Nah, jadi dari 4 kriteria ini kita bisa bercermin sejauh mana kita sehat mental dengan kata-kata kunci yaitu self-awareness dan self-acceptance. Kesadaran diri dan penerimaan diri. Baik, next. Ini ada kaitannya nih dengan cyberbullying ya. Pada saat kata kunci ini kita gunakan lagi, yaitu pada saat kita kesadaran diri, penerimaan diri, termasuk menyadari dan menerima keunikan diri. Nah, kenapa ini perlu disebutkan gitu ya? Karena kalau kita bicara ya tadi kenapa orang melakukan bullying gitu ya, salah satunya karena iri, tidak percaya diri, dia sendiri pernah menjadi korban. Nah, pada saat kita dengan sebuah kesadaran dan penerimaan memahami keunikan diri kita. Nah, saya berbagi dengan yang namanya multiple intelligence-nya Howard Gardner, di mana si ahli ini dia mengkategorikan ada 8 jenis kecerdasan, ya. Ada kecerdasan gerak.
Nah, ini atlet ya, kan saya dengar ini baru berita terbaru ya, masuk final ya, ganda putri ya. Atlet, penari, itu mempunyai kecerdasan gerak. Ya, tidak semua punya kecerdasan matematika, itu kecerdasan logis. Ya, itu pandangan zaman dulu. Kalau orang nggak bisa matematika, matematikanya 5, itu berarti bodoh. Itu pandangan zaman dulu. Kita punya kekuatan yang lain kok. Yang Maha Kuasa itu benar-benar adil ya, memberikan kebijakan kelebihan pada kita. Kecerdasan musik. Nah, ini pemain musik, genjreng-genjreng gitar. Dia punya kecerdasan di bidang itu, gitu ya, kecerdasan bahasa. Terus tangannya dingin kalau pegang miara apa gitu itu ya, binatang, itu berarti kecerdasan natura. Kemudian bercocok tanam, berkebun, itu kok tangannya dingin. Jadi apa? Ini ada banyak jenis kecerdasan. Ya, artinya apa? Bagaimana seseorang itu, kita semua menyadari, menerima keunikan diri kita, bahkan passion kita, hobi kita, ini kita kembangkan, sehingga kita mempunyai yang namanya self love, mencintai diri kita dengan segala keunikan kita. Ini akan juga mencegah kita melakukan bullying juga, gitu ya. Baik, next. Nah, juga kesadaran berikutnya adalah bagaimana kita menyadari hal-hal mana di dalam kendali kita dan hal-hal mana di luar kendali kita. Seringkali kita sibuk pusing dengan hal-hal di luar kendali, padahal dalam jempol-jempol kita ini adalah kendalinya ada di kita. Mari kita cek apa saja nih ya, sikap yang dalam lingkaran kendali kita, artinya dalam kendali kita sepenuhnya dalam jempol kita. Sikap kita, perilaku kita, apa yang kita beli di media digital, ya, apa yang kita lihat, kita mata kita tuh cari sumber berita yang mana, apa yang kita baca, dan lingkungan pertemanan mana yang kita pilih, komunitas di digital mana yang kita pilih, itu dalam kendali kita dan apa yang kita posting. Nah, sedangkan yang di luar kendali kita, ya, situasi ekonomi, pandemi yang nggak selesai-selesai, isu politik, berita, dan perilaku orang lain, termasuk orang yang melakukan bullying. Itu di luar kendali kita. Tetapi berita baiknya kita bisa memperbesar dulu lingkaran kendali kita dengan lingkaran pengaruh namanya. Jadi hal-hal di luar kendali itu masuk dalam lingkaran pengaruh. Kita bisa memperbesar lingkaran pengaruh itu dengan memperkuat diri kita ya. Tadi video tadi ya, dengan kita membalik mindset kita bahwa kita harus bangkit, harus menunjukkan dengan prestasi. Kita mengajak komunikasi orang yang membuli kita ya. Kalau soal bagaimana membalas bully ya, kalau seumur saya, ibunya Kak Jerome gitu ya, itu salah satu idola saya adalah Yuni Sarah. Pernah tahu ya, dia dibully habis-habisan karena menggunakan ulos batik dengan satu pose tertentu. Bagaimana Mbak Yuni itu menjawab dengan santun satu persatu, begitu hantaman-hantaman yang luar biasa yang diberikan oleh netizen. Itu top banget gitu ya. Baik, next. Oke, nah bagaimana mengantisipasi cyberbullying pada saat kita melihat lingkaran kendali kita, yaitu mana yang dalam jempol kita, berarti mungkin kita perlu introspeksi nih hal-hal yang kita posting. Apa aneh-aneh mungkin dianggap publik itu aneh-aneh. Kita mau unik boleh, yuk kita cari lingkungan yang sama-sama uniknya, sama-sama antiknya lah, kan kayak orang Surabaya. Jadi mereka bisa menerima keunikan kita sama-sama ya di dalam lingkungan kecil-kecil tertentu. Bisa kita punya WhatsApp group isi beberapa yang memang unik-unik gitu ya, yang bisa menghargai diri kita apa adanya. Jadi kita bijak mana yang kita posting di lingkungan besar, mana yang terbatas gitu ya. Jadi juga selektif memilih teman ya. Juga tidak sembarang bercerita, mana yang memang bisa kita share di medsos terbuka, mana yang kita simpan sendiri, apalagi di situasi pandemi yang beritanya sedih melulu. Apakah kita juga share kesedihan atau kita tahan dulu, kita share berita yang menyemangati gitu ya. Baik. Mana yang dalam kendali kita, itu yang perlu kita jaga. Baik, Lex. Nah, bagaimana menghadapi cyberbullying? Nah, ini juga tadi juga mungkin udah disinggung ya, yang pasti karena kita emosinya pasti kena ya, kita secara psikis, bahkan sampai ke penyakit psikosomatis mempengaruhi fisik kita. Nah, bagaimana kita untuk menahan diri untuk tidak langsung menanggapi, tidak buru-buru menanggapi. Karena orang yang membuli bisa jadi memang dia senang melihat reaksi kita, gitu ya. Saya dulu juga pernah nih di sekolah menengah saya juga pernah, mungkin itu dibully ya, tapi saya dablek orangnya. Jadi saya dulu disebutnya, kadang ada yang menyebut saya Doli gitu ya. Karena rumah saya kebetulan di Duku Kupang. Kalau arek Surabaya pasti tahu itu yang dimaksud di mana, yang sekarang sudah ditutup gitu. Jadi kadang saya datang telat ke sekolah gitu ya, naik bemo zaman segitu, rambutnya masih basah, nggak punya hair dryer soalnya ya. Doli datang gitu ya.
Ya saya biasa aja ndablek. Mungkin saya karena ndablek ya orang-orangnya. Nah, setiap orang kan beda-beda. Justru teman saya yang stres, kamu kok bisa sih digituin gitu lah. Ya biarin aja, memang rumahku dekat situ gitu ya. Jadi ada respon setiap orang bisa jadi berbeda. Kalau saya nganggapnya guyonan, kalau orang lain mungkin menganggap itu sangat serius. Jadi kembali lagi kepada masing-masing kita punya resiliensi yang berbeda dan bagaimana kita menyadari diri kita itu seberapa nih limit kita gitu ya. Yang pasti tidak buru-buru untuk menanggapi, karena makin kita menanggapi mungkin dianggap makin lucu oleh pihak yang membuli gitu ya. Dan mana yang dalam kendali kita, kita bisa melakukan report kepada internet provider yang ada gitu, atau medsos yang ada, pakai Facebook ya, Facebooknya kita report, kita blog, dan jangan lupa kita simpan bukti, kita screenshot, karena siapa tahu itu nanti berguna. Sebelum kita hapus, emosi dihapus, kita nggak punya bukti nih. Kalau kita lapor ke polisi, kita nggak ada bukti, nanti bisa bumerang kita yang dianggap pelecehan atau pencemaran nama baik. Jadi hati-hati, kita emosi boleh, tapi logika tetap bekerja. Data simpan, gitu ya, disimpan dulu, dan bicara pada orang yang bisa dipercaya. Jangan lama-lama ngempet ya, nanti stres, depresi, suicidal. Bicara pada orang yang bisa dipercaya, apakah orang tua, guru, mungkin konselor, psikolog, kalau memang itu berat sekali. Kemudian bahkan bisa ke pihak yang berwenang, gitu ya, termasuk nomor tadi Kemen PPA yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andre. Baik, next. Nah, kembali kepada prinsip etis bermedia digital ya. Ini ada 4 hal. Yang pertama adalah kesadaran. Pilar ini penting sekali ya. Di tengah segala sesuatu yang serba instan, mari kita membangkitkan kesadaran kita dalam bermedia digital. Kalau kita bicara digital skill, itu ibarat kita nyetir mobil, nyetirnya pinter nih. Nah, digital etiknya itu adalah bagaimana kita memahami rambu-rambu supaya kita nggak nabrak sana-sini, melukai diri kita dan melukai orang lain. Karena itu perlu sekali yang namanya kesadaran. Kalau nenek moyang kita bilangnya eling lan waspada. Nah, kalau fansnya Jerome akan bilang digital mindfulness. Nah, gitu ya, meditasi dan segala macam tadi disampaikan ya dengan aplikasi yang keren-keren. Kemudian pilar kedua adalah integritas ya, kejujuran, otentik. Sekarang plagiasi aja sudah ada nggak bisa gitu ya. Tanggung jawab, rela dikonfirmasi, siap dengan konsekuensinya. Ya, hati-hati sekarang ya, ini orang suka share-share bullying atau hoax dan segala macam. Dan yang terakhir adalah nilai kebajikan, kebermanfaatan, dan pastinya ini ditarik ke nilai-nilai spiritual. Ya, bahkan kalau bahasa Surabaya ini hati-hati kualat, ya, itu bisa menjadi bumerang kepada kita. Next. Karena itu, Bu, mohon maaf sebelumnya izin 4 menit memotong sedikit. Ya, waktu tersisa 3 menit ya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Netiquette ya, tata krama di dunia internet ini juga penting sekali, baik one-to-one communication maupun one-to-many. One-to-one itu pada saat kita japri, one-to-many pada saat kita sharing di medsos atau mau nulis di blog, dan ini saling silang. Hati-hati, bukan berarti japri itu aman. Tadi saya sudah menyampaikan kisah nyata revenge porn. Itu mungkin fenomena gunung es ya. Dikira japri, kemudian kita membuli orang dengan seenaknya di jalur pribadi, itu bisa di screenshot dan bisa dijadikan bukti juga bahkan ke yang berwenang. Dengan sebuah golden rule, pentingnya apa? Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Ya, baik, next. Nah, setiap respon kita menunjukkan sikap atau preferensi kita, bahkan jempol kita. Kita mungkin aku nggak pernah posting, nggak pernah bullying orang, nggak pernah posting hoax gitu ya. Tetapi kita nge-like sebuah status misalnya sedang merendahkan teman-teman disable misalnya. Itu pada saat kita memberikan jempol kita, artinya kita menunjukkan preferensi kita bahwa kita menyetujui bullying tersebut. Jadi hati-hati pada saat kita menunjukkan respon kita di media digital, karena itu menunjukkan reputasi kita, bisa pencemaran nama baik, dan bisa menjadi alat bukti yang sah. Next. Next. Oke, nah ini 5R bijak bermedia digital, dimulai dari right ya, bahwa kita memahami setiap orang bebas berekspresi, tetapi ingat ada tanggung jawab yang melekat di situ. Kemudian ada respect, bagaimana kita menghormati keunikan setiap orang, perbedaan baik suku, agama, ras, golongan ya. Kemudian resiliensi, bagaimana kita juga melatih ketangguhan kita untuk bermedia digital. Kalau ada cyberbullying, kita bisa memoderasi dengan baik, seperti Mbak Yunisara itu saya senang banget ya. Kemudian nilai reasoning ya, kita bisa melakukan tabayun atau periksa fakta nih kalau misalnya kita bicara hoax ya. Kemudian responsibel, bertanggung jawab dengan apa yang kita sharing. Next. Sedikit lagi. Ya, ini terakhir nih, cek fakta sederhana, karena saya juga dari Mavindo, Masyarakat Anti
Nah, Indonesia ini oleh-oleh untuk digital Arek Surabaya dan di 085921600500 ini adalah chatbot ya. Jadi hanya satu kata kunci tapi misalnya nih corona ya, nanti akan ada 5 hoax tentang Oke, halo teman-teman talenta digital. Mungkin tampaknya Ibu Vivit ada sedikit kendala jaringan ya. Mungkin kita boleh tunggu sebentar lagi. Oke, mungkin karena waktu juga sudah partisi menunjukkan. kontribusi untuk Oke baik, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan 20 menit, mungkin akan coba saya simpulkan dari sesi yang telah kita dengarkan bersama dengan Ibu Vivit. Oh, Ibu Vivit sudah kembali, mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya Ibu Vivit atas pemaparannya. Iya baik, Ibu. untung ya Pasrah. Iya, baik. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Vivit. Oke. Halo Ibu, ya baik. Terima kasih Ibu. Baik. Terima Kalau boleh kasih. saya simpulkan di mana pada pilar digital ethics ini kita juga belajar banyak hal bahwa ternyata kita diajak untuk tahu bahwa lingkaran mana yang bisa kita kendali dalam hidup kita, yaitu adalah bagaimana sikap kita, apa yang kita pilih untuk kita baca, dan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Namun ada juga lingkaran yang di luar kendali kita. Maka dari itu perbesar lingkaran yang kita bisa kendali, dan kendali itu dimulai dari kita. Karena digital ethics adalah rambu-rambu dalam bermedia sosial, maka dari itu teman-teman talenta digital juga diharapkan untuk tahu dan mengerti tentang rambu-rambu tersebut agar penggunaan media sosial tersebut tentunya menjadi hal yang positif dan bukan menjadi hal yang negatif. Tadi juga kita telah belajar bersama dengan Ibu Vivit di mana terdapat 5R yaitu right, respect, resilience, reasoning, dan juga responsible. Oke, baik. Selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas mengenai budaya dan juga hal lainnya, sekarang kita akan lanjut ke Mas Pradipta Nugrahanto yang akan berbagi ilmu mengenai keamanan digital. Untuk itu, tidak berlama-lama lagi untuk Mas Dipta, kami persilakan. Oke, terima kasih. Apa kabar teman-teman Surabaya? Saya Pradipta Nugrahanto, CEO dan co-founder Pabrik Suara Rakyat, sebuah entitas yang bergerak di ranah konten edukasi lewat konten audio dan juga media buying serta konten production. Nah, tapi di pagi menjelang siang hari ini, wah ini udah jam-jam rawan lapar ya, menjelang makan siang. Mudah-mudahan masih ada tenaga untuk menyimak materi. Saya tidak akan berlama-lama, silakan boleh dibantu untuk ditampilkan materinya. Di pagi menjelang siang hari ini saya akan berbagi tentang digital safety sebagai salah satu pilar literasi digital. Oke, saya beri judul materinya memaksimalkan kendali perundungan digital. Nah, kenapa? Apakah perundungan digital itu bisa dikendalikan? Iya, tentu saja. Kendalinya di mana? Di tangan kita sebagai pengguna layanan digital. Oke, tapi sebelumnya mari berkenalan sedikit dengan saya. Mari boleh lanjut. Oke, ini saya Pradipta Nugrahanto. Siapa sih saya? Saya adalah pekerja media dari tahun 2007. Sempat untuk berbagai media online, cetak, elektronik, dan juga penulis buku. Untuk dunia podcast sendiri saya memulai dari tahun 2015 dan seorang voice talent dari tahun 2008 sampai sekarang. Nah, untuk entitas yang sedang saya kembangkan, seperti tadi sudah dijelaskan oleh moderator, saya tengah mengembangkan Pabrik Suara Rakyat, sebuah entitas yang bergerak di ranah konten audio. Ada juga inisiasi bersuara yang saya bangun lewat BKN Voice dengan beberapa campaign. Salah satu campaign yang tengah berjalan sekarang adalah VO, bisnis rumahan. Jadi kalau teman-teman ada bisnis rumahan yang ingin dibantu, silakan DM di Instagram @bknvoice. Dan The Podcasters Indonesia adalah sebuah komunitas tempat kita bermain, belajar, membuat sesuatu bersama-sama. Sejauh ini sudah ada lebih dari 3.000 member dan kita terbuka banget untuk teman-teman belajar bareng soal audio digital di sini. Tinggal visit aja Instagramnya di @thepodcasters.id. Oke, itu sedikit perkenalan dengan saya. Kita lanjut lagi soal digital safety ya. Oke, tadi perundungan. Ini awalnya dari mana? Kalau saya, ini adalah ujung dari ketidakpedulian. Ketidakpedulian pada apa? Misalnya gini, ini kan banyak ya, kalau ngomongin tadi dari Mbak Vivit, juga dari Mas Andre, sudah menjelaskan bagaimana perundungan digital itu terjadi di sekitar kita gitu.
Dari mulai ejekan, dari mulai ujaran ke kasar gitu, ujaran kebencian, kata-kata kasar. Nah ini sebenarnya berawal dari ketidakpedulian kita pada license agreement dan term and condition. Kok bisa? License agreement dan term and condition itu seperti apa wujudnya? Boleh lanjut ya? Oke, nah biasanya begini. Ketika kita akan menggunakan sebuah layanan, kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, kalau teman-teman tulis di kolom komentar boleh, kalau memang bisa join di kolom chatnya, silakan tulis kalau teman-teman menggunakan sebuah layanan. Jalur mana yang teman-teman pilih? Apakah sign up with Google, sign up with Facebook, sign up with email, atau sign up with Apple? Ini kebetulan aja saya pakai perangkatnya Apple gitu ya. Nah, kita lanjut nih. Kalau teman-teman sudah tulis, apakah teman-teman juga memahami license agreement-nya? License agreement yang ada di sebuah layanan, karena ini berpengaruh kepada bagaimana teman-teman menyikapi sebuah layanan. Dan nanti bagaimana korelasinya dengan perlindungan digital yang tadi sudah saya bahas di awal. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi gini, kalau teman-teman mengabaikan di sini, karena ketidakpedulian adalah salah satu ujung pangkal dari kita bisa seenaknya melakukan banyak hal di dunia digital gitu ya. Nah, mari kita sedikit berkenalan dengan kesepakatan. Kalau ada tampilan-tampilan seperti ini, mana yang teman-teman pilih? Apakah langsung save? Atau membaca dulu, memahami dulu. Apa-apa layanan ini digunakan untuk apa sebenarnya? Gitu. Dan apakah kita perlu mencentang, misalnya di tampilan sebelah kanan ini ya, apa kita perlu mencentang anonymously bla 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 itu, atau kita bisa melewatkan itu? Nah, di sini kunci dari bagaimana kita memahami layanan-layanan yang ada di perangkat digital kita dan bagaimana kita bisa menyikapi penggunaan layanan-layanan tersebut. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sebenarnya secara sistem proteksi untuk perlindungan digital itu sudah ada. Ini sebagai contoh ya, saya ambil contoh dari layanan sosial media milik Spotify yang paling baru. Ada namanya Green Room. Di sini sudah ada perlindungan terhadap hate content. Kebencian itu kan salah satu pintu perlindungan digital yang sebenarnya secara sistem udah direm by default gitu. Jadi seharusnya kalau kita memahami bagaimana sebuah sistem bekerja, kita mau menelaah lebih jauh gitu ya, kita bisa aman kok dari hal-hal yang membuat kita dibully di dunia maya sebenarnya. Tapi masalahnya banyak dari kita memilih untuk langsung aja I agree to the above rules gitu ya, sebelum akhirnya langsung klik finish. Nah di situ kan masalah baru. Masalah barunya adalah karena kita nggak memahami sebenarnya apa yang ditawarkan sebuah layanan. Oke, kita lanjut. Kebijakan privasi. Di sini juga banyak misalnya tadi seperti diceritakan Mbak Vivit gitu ya. Ada yang membocorkan foto gitu. Buat foto bocor itu sebenarnya bisa jadi datangnya dari kita-kita juga. Misalnya kita tidak mempedulikan soal data pribadi. Yang kedua, pembagian data pribadi yang sudah diatur oleh kebijakan privasi sebuah layanan. Oke? Dan kita juga harus mempedulikan bagaimana layanan-layanan seperti, ya kita ambil contoh, balik-balik lagi ya, kita ambil contoh Spotify seperti ini, ada bagian anak-anak. Apakah konten-konten tertentu memang sudah memiliki perlindungan terhadap anak-anak? Nah disinilah kunci sebenarnya bagaimana kita perlu memahami license agreement untuk mencegah terjadinya perlindungan digital gitu. Dan baiknya bagaimana? Kita harus cek secara berkala, kita harus memahami dan sebarkan ke lingkaran terdekat dengan kita, bukan hanya sekedar membaca dan habis itu klik next lagi ya, bukan itu. Oke? Nah kita boleh lanjut. Kita adalah orang yang paling suka mengkoneksikan sesuatu gitu ya. Kadang-kadang ketika kita menggunakan sebuah layanan, kita serta-merta mengkoneksikan layanan-layanan lain yang padahal belum ada hubungannya. Tadi balik-balik lagi masih soal foto yang tersebar gitu. Ini ada berita tentang bagaimana banyak foto-foto anak tersebar gitu kan. Padahal bagi sebagian orang foto anak-anak adalah privasi gitu. Dan tentu saja anak belum punya kendali 100% dari apa yang mereka sebarkan. Nah di sini apakah kita pernah berpikir ulang sebelum memberikan akses kamera kita ketika menggunakan sebuah layanan? Sebelum kita klik OK, apakah kita dalam keadaan sadar untuk memberikan akses dari sebuah layanan
ke kamera kita, ke galeri yang ada di smartphone kita. Dan harus diingat sekali lagi koneksi di sini adalah kunci. Oke? Mari kita lanjut kalau begitu. Ada ini kebiasaan kita tidak peduli terhadap license agreement, term and condition dan lain-lain itu yang ada menjadi dasar dari bagaimana kita menggunakan sebuah layanan digital adalah kebiasaan. Kebiasaan yang baiknya sih perlu kita hilangkan ya. Karena ketidakpedulian itu salah satu biang perundungan digital gitu. Dan akhirnya kita karena ya udahlah gampang kok, tidak akan berakibat apa-apa kok. Akhirnya muncul bukan hanya tangan di bawah yang lebih sering, tapi jempol ke bawah juga lebih sering gitu. Karena kadang-kadang udah ini ya, kita ingat dengan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi yang selanjutnya perlu kita perhatikan adalah bagaimana soal FOMO, oke? Di awal tahun 2021 nih, ada aplikasi namanya Clubhouse. Siapa yang tidak mau ketinggalan menggunakan Clubhouse di awal-awal tahun? Rasanya cukup banyak ya. Karena sampai banyak yang berpindah perangkat dari perangkat sebelumnya ke perangkat yang bisa menjalankan Clubhouse gitu. Tanpa berpikir apakah aplikasi ini memang sudah cukup aman, apakah aplikasi ini akan membantu kita gitu, memudahkan kita di akses berdigital, atau sekedar ikut-ikutan. Nah, perundungan digital juga berawal dari situ kan, dari kita tidak mempedulikan apa yang kita gunakan, yang penting ini sedang naik daun kita gunakan, dan akhirnya kita terbiasa dengan kultur ikut-ikutan tadi. Oke, itu ya. Boleh kita lanjut? Nah, sebenarnya kalau gitu apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kita terkena perundungan digital? Ini contoh beberapa waktu lalu, masih belum terlalu lama, ada cerita orang tiba-tiba terjebak pinjaman online. Terjebak pinjaman online dari mana? Dari kemudahan percaya ketika menggunakan sebuah layanan. Jadi layanan itu dia gunakan, tiba-tiba ada link yang harus diakses, dan ternyata karena tidak menaruh kecurigaan terhadap link tersebut, lagi-lagi keamanan jebol dan akhirnya terjadilah tersangkut kasus pinjaman online yang tidak pernah dilakukan. Nah, di sini saya selalu menggambarkan internet adalah lautan bebas yang penuh dengan hewan buas. Kita sendiri yang perlu menyiapkan pelampung dan senjata untuk bisa lolos dari jebakan hewan buas tadi. Oke? Mari kita lanjut kalau begitu. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari jebakan-jebakan yang ujungnya kita berujung pada bullying digital, bullying virtual atau perundungan digital gitu ya. Contoh tadi, misalnya tadi gara-gara terjebak pinjaman online, akhirnya menyebarkan berita informasi tersebut ke media sosial yang berawal dari ketidakpedulian terhadap license agreement dan term and condition sebuah layanan. Nah, bagaimana caranya kita harus menjadikan perangkat teknologi itu sebagai bagian dari proteksi diri. Caranya adalah misalnya nih, kalau kita sudah tahu kita banyak mengakses misalnya ya kita punya jualan online di marketplace, kita punya akun bank digital gitu ya. Jangan pernah menggunakan wifi gratis. Lebih baik kita investasikan ke layanan wifi berbayar, atau ketika berada di luar negeri kita bisa menggunakan layanan VPN berbayar, atau ketika kita ingin mengakses layanan-layanan tertentu yang tidak bisa diakses gitu ya, tidak ada salahnya untuk kita menggunakan layanan berbayar. Dan untuk pemilihan perangkat sendiri, kita baiknya tidak hanya sekedar menaruh gengsi, oh ini bagus, ini sedang naik daun di masa sekarang gitu, tapi kita lihat mana yang paling mengupayakan proteksi. Oke? Mari kita lanjut lagi. Terakhir, saya tidak berlama-lama karena memang waktunya juga terbatas. Saya mengambil kutipan, kenapa kita harus mempedulikan hal paling fundamental dari bagaimana kita melakukan budaya digital gitu ya. Menggunakan perangkat, kita tidak hanya sekedar mengunduh aplikasi karena ikut-ikutan, memakai perangkat karena ya sudah lah biarin aja gitu ya. Kalau kita terus membiarkan seperti ini, saya mau mengambil kutipan dari satu grup band asal Jakarta, Seringai. Dan kalau kita membiarkan saja, anak kita yang akan jadi korban berikutnya. Kita nggak mau dong generasi penerus kita mengalami kejadian yang sama buruknya dengan kejadian-kejadian sebelumnya, kan nggak mau dong. Oke, itu saja dari saya, mudah-mudahan cukup memberikan insight bagaimana kita bisa menyikapi salah satu elemen keamanan digital sebagai bagian dari
bagian dari pencegahan perundungan digital. Untuk diskusi lebih lanjut silakan langsung drop pertanyaan ke kolom komentar atau DM Instagram di @pradiptanugrahanto, join komunitas kita di thepodcasters.id atau di @pabrik suara rakyat. Oke, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Mas Dipta atas paparannya, di mana kita diajak untuk buka mata ya lagi-lagi bahwa ternyata perundungan di dunia cyber ini terjadi karena kelalaian kita dan ketidakpedulian kita terhadap license agreement dan juga terms and condition nih. Tentunya pasti banyak nih ya, bukan cuma teman-teman tapi mungkin saya juga masih sering kali untuk langsung agree aja nih sama license agreement dan juga terms and condition. Tapi ternyata kita diajak untuk menyadari bahwa itu adalah langkah awal kita untuk melakukan stop terhadap cyberbullying. Oleh karena itu, kalau tadi kita sudah mendengar dari berbagai pilar, sekarang teman-teman talenta digital, kita akan memasuki ke sesi kelas insight dengan Kak Jerome nih. Pada sesi ini kita akan mengupas tuntas pengalaman Kak Jerome mengenai tema cyberbullying nih. Nah, mungkin untuk Kak Jerome, apakah sudah siap Kak Jerome? Siap. Wah, semangat sekali ya tampaknya ya Kak Jerome ini ya. Luar biasa. Tepuk tangan ya. Wah, luar biasa sekali. Mungkin sedikit ngobrol dulu nih, kira-kira Kak Jerome ini kalau boleh tahu nih, setiap harinya tuh tidur berapa jam sih? Kelihatannya lagi capek banget ya. Kalau boleh tahu nih. Ya beda-beda ya, bergantung kesibukan sih. Nah, Oh, oke. Nah, mungkin kita mulai masuk ke tema nih ya, Kak ya. Kita mungkin langsung straight to the topic aja nih, Kak. Kalau dari Kak Jerome sendiri sebagai seorang digital content creator nih, apakah pernah nggak sih Kak mengalami cyberbullying? Mungkin boleh nih Kak diceritain sedikit ke kita. cyberbullying ya, pernah Bener lah. banget, Kak. Gimana tuh Pernah Kak lah. kira-kiranya? Sering tiap hari juga ada. Wah, gimana tuh Kak sampai setiap hari tuh Tapi gini ya, gimana? dulu kan, maksudnya saya mulai dari tahun 2015 sebelum mulai YouTube dan sebagainya. Saya terjun ke dunia sosial media tahun 2015 itu bukan atas nama saya tapi atas nama Math Q&A. Jadi saya bikin satu akun belajar gitu. Mungkin akun belajar pertama di Indonesia ya. Soalnya waktu saya mulai itu belum ada gitu. Dan ketika jadi saya dari tahun 2015 itu sudah bikin kayak kantor matematika, jokes matematika dan sebagainya. Dan pada saat itu orang-orang banyak yang kayak ngata-ngatain saya gitu loh, kayak apaan sih, alay, lebay gitu-gitu. Banyak banget yang pokoknya kayak ngebully kayak apaan sih gitu. Terus saya dulu pakai kata-kata trigonometri misalnya kayak sin per cos kan tan gitu kan. Itu saya buat jadi kayak jokes gitu. Yang banyak kayak apa ya? Kayak ngata-ngatain lah gitu, ya kan. Tapi ya saya terusin aja gitu. Toh saya nggak berdosa. Saya selalu merasa kalau saya nggak berdosa, ya saya lakuin aja gitu. Saya nggak peduli kata orang lain, karena ya saya nggak bisa muasin semua orang juga kan. Kalau kamu nganggap lebay ya udah gitu. Ada kok yang suka gitu. Jadi daripada fokus pada yang nggak suka sama kita, mending fokus sama yang kita suka gitu. Jadi yang suka sama kita maksudnya yang kita suka. Salah. Jadi fokus sama yang suka sama kita kan. Kira-kira gitu sih. Dan akhirnya sekarang ketika saya terusin, orang-orang akhirnya jadi ngikut gitu. Saya lihat di Twitter banyak yang ngucapin pakai matematika, banyak yang jokes pakai matematika dan sebagainya gitu. Jadi ya gas aja gitu selama nggak bersalah. Oke. Wah, nih kalau boleh aku lihat nih berarti kalau dari Kak Jerome sendiri berarti menjadikan si cyberbullying sendiri ternyata menjadi pemacu semangatnya Kak Jerome ya. Dari cyberbullying tentunya jadi hal yang positif buat Kak Jerome. Malah sekarang membuahkan banyak hasil-hasilnya ya Kak yang udah nyata juga nih ternyata. Oke Kak, nah mungkin kita boleh lanjut nih Kak. Kalau dari Kak Jerome sendiri, pastikan kita semua tahu kalau cyberbullying itu berdampak pada emosi dan psikologis pastinya. Nah ketika Kak Jerome mengalami hal tersebut, did it make you upset Kak? Kayak maksudnya apakah itu membuat Kakak jadi marah, kecewa, atau udahlah, udahan aja gitu? Atau mungkin Kakak gimana sih ngatasinya gitu kalau boleh tahu? Dan kalau kita boleh diceritakan nih Kak, gimana sih kira-kira kondisi pemulihan Kakak waktu itu gitu? Oke, pernah sih sebenarnya bergantung mood ya. Bergantung mood dan keadaan saat itu. Ketika lagi capek, misalnya lagi capek, baca yang kayak komentar negatif, baca yang kayak bullying gitu, itu benar-benar
langsung ngedown banget dan kayak marah banget gitu loh, ya kan. Dan dulu sempat gimana ya? Dulu tuh sempat ketika lagi emosi aku balas-balasin gitu, ya kan. Ketika dia balas-balasin malah semakin blunder gitu loh, malah semakin dikata-katain sama orang gitu, karena aku juga lagi emosi, aku nggak bisa ngontrol apa yang aku katakan, ya kan. Jadi menurut aku kalau misalnya kita lagi mengalami hal seperti itu, cyberbullying, karena kan cyber gitu ya. Selama cyber, kuncinya adalah bukan buang HP sih, maksudnya tutup HP-nya, atau enggak udah stop dari sosial media gitu. Tenangin emosi, berkomunikasi dengan orang yang sayang sama kita, pokoknya stop gitu. Aku dulu stop sosial media sampai seminggu karena sempat dibully, cyberbullying tahun lalu ya, apa 2 tahun lalu gitu. Aku sempat stop 1 minggu buka sosial media karena cyberbullying itu, dan aku ya stres kan pasti kan kalau baca-bacain terus. Jadi stop baca-bacain, berkomunikasi sama orang yang sayang sama kalian. Karena gini, ketika kita lagi dibully atau ketika dapat komentar negatif, kita tuh mikir kalau semua orang itu nge-hate sama kita, semua orang itu nggak suka sama kita gitu. Kita selalu ada pikiran-pikiran seperti itu, dan aku pun seperti itu gitu. Kayak ada misalnya 10 komentar negatif aja itu langsung merasa, wah, semua orang nggak suka sama saya gitu. Aduh, semua orang lawan saya gitu. Tapi kalau kita matiin sosial media, atau enggak boleh buka sosial media tapi misalnya chat sama teman aja gitu, nggak usah liatin sosial media yang kayak postingan orang lain dan sebagainya. Itu bisa jadi ini sih, kayak menetralkan rasa-rasa kalau kita tuh di hate sama semua orang itu, kira-kira gitu. Oke. Wah, ini menarik banget sih menurut aku. Tadi juga Kak Jerome sempat menyebutkan ya bahwa ternyata kita tuh butuh 1 hari atau mungkin beberapa hari yang kita butuh untuk sekedar stop untuk mungkin melihat media sosial kita dan mungkin beraktivitas di media sosial gitu ya. Intinya bisa kita katakan seperti itu. Dan aku mungkin menarik ini sih, ada satu hal yang mungkin menurut aku menarik adalah dari Kak Jerome sendiri mungkin tadi menyebutkan ya, seringkali kita merasa bahwa oh orang-orang nih jadi jahat karena mungkin 10 komentar yang baru kita baca. Mungkin bisa kita bilang bahwa kadang-kadang 1 komentar yang jahat atau 1 hate comment aja bisa menutup ribuan komen-komen baik lainnya. Bener gak sih Kak Jerome biasanya kayak gitu? Bener banget. Ya kan? Bener banget. Memang ya, kadang-kadang memang selalu seperti itu gitu. Nah mungkin ini Kak, kita pengen tahu juga nih, kalau kita kan di Indonesia mungkin cyberbullying bukan lagi hal yang tabu ya Kak buat kita. Nah kalau di Jepang sendiri Kak, fenomena cyberbullying ini itu sering gak sih Kak terjadi, dan gimana sih Kak kalau di Jepang kondisinya, mungkin boleh nih di-sharing juga ke kita. Oke. Sebenarnya aku kurang ngikutin yang di Jepang gitu. Cyberbullying pasti ada, cuma dari daerah teman-teman saya yang di Waseda ini nggak ada. Kenapa? Karena saya pernah nanya kan, kenapa nggak ada kayak cyberbullying gitu di daerah kampus-kampus kita. Soalnya kampus itu nge-track, katanya kampus itu tahu sosial media kita, dan apa ya istilahnya, mungkin kita mikir kalau sosial media itu kita bisa bebas gitu tanpa ada orang tahu gitu kan. Padahal kalau di track itu ketahuan loh, ya kan. Jadi kita nggak bisa seenaknya sebenarnya bersosial media. Nah kalau di Jepang itu mau masuk perusahaan, tadi dibilang sama Kak siapa ya, Kak Vivit ya tadi ya, Kak Vivit di track. Jadi mungkin kita nggak ngerasain dampaknya sekarang gitu, tapi misalnya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita mendaftar kerja, terus di track sosial media kita, tweet kita zaman dulu, postingan kita zaman dulu, ada yang sensitif aja gitu, atau ada yang bikin negatif aja gitu, itu dampaknya gede banget gitu. Kalian juga tahu lah, maksudnya artis-artis yang terkenal terus tiba-tiba di track 10 tahun lalu, 12 tahun lalu tweetnya ada yang misalnya kayak negatif atau rasis gitu, langsung kena kan, ya kan, karirnya bisa langsung hancur gitu loh. Jadi apa ya, yang perlu kita ingat itu menurut aku adalah apa yang kita lakukan sekarang itu dampaknya nggak cuma untuk hari ini, tapi bisa bertahun-tahun ke depan, dan itu yang perlu kita perhatiin. Jadi seringkali kita cuma mikir pendek kan, komentar kita, postingan kita tuh cuma sehari 2 hari lah gitu, tapi sebenarnya nggak gitu, itu dampaknya bisa panjang. Dan sekali kita upload itu pasti aja ada yang screenshot atau ada yang nge-share gitu. Jadi
sebelum kita posting meskipun kita pikir kita bisa hapus, tapi pasti ada ya jejak digital itu loh yang jahat banget, dan itu bisa dipakai kapanpun gitu. Ingat, follower kita itu nggak semuanya baik ke kita, ya kan? Mungkin sekarang baik tapi belum tentu 5 tahun ke depan baik, ya kan? Jadi kita harus perlu jaga baik-baik sih apa yang kita posting, apa yang kita komen dan sebagainya. Oh, sebenarnya menurut aku ya, kalau misalnya kayak hate comments itu apa sih untungnya? Aku seumur hidup kalau nggak suka sama orang, aku nggak pernah kepikiran loh buat hate comments. Aku juga bingung sebenarnya, cyberbullying, hate comments itu tujuannya apa sebenarnya gitu loh. Daripada kita menggunakan waktu buat berdebat di sosial media yang nggak penting gitu, mending kan melakukan hal produktif gak sih gitu. Aku selalu mikir kayak gitu sih. Setiap kali ngeliat kolom komen ada yang bertengkar gitu, aku kayak mikir ini orang nggak punya kesibukan lain apa selain bertengkar gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, wah menarik ya Kak. Berarti kalau dari Kak Jerome sendiri sebenarnya di mana-mana itu pasti ada yang namanya cyberbullying, dan sebenarnya cyberbullying itu sendiri sebenarnya bisa di-track. Tapi aku setuju banget sih sama yang Kak Jerome tadi bilang bahwa mungkin orang-orang ini kurang kerjaan kali ya Kak. Mungkin mereka butuh diberi pekerjaan lebih supaya mereka nggak melakukan hate comment nih mungkin. Nah mungkin kita lanjut nih Kak ke yang berikutnya. Kalau dari Kak Jerome sendiri, kan pasti nih Kak Jerome aku juga sering tahu banget kalau Kak Jerome sama Mas Eda Boys tuh kalau bercanda wah udah luar biasa banget ya, udah membuat ngakak seluruh Indonesia mungkin bisa dibilang. Nah kadang-kadang Kak Jerome ini gak sih merasa bahwa oh kayaknya ini adalah batasan, oh ini aku bercanda, atau oh kalau seperti ini sepertinya aku udah melakukan aksi bullying nih, atau ada nggak sih Kak batasan-batasan antara bercanda atau bullying secara online ataupun secara offline juga gitu Kak, mungkin biar teman-teman talenta digital di sini juga bisa belajar nih Kak untuk mengontrol diri gimana sih bedain bercanda dan mungkin dengan bullying gitu sih Kak. Oke, ini agak susah ya karena menurut aku batas kesabaran atau batas candaan setiap orang tuh beda-beda, ya kan? Mungkin menurut kita lucu tapi menurut orang yang kita bercandain misalnya gitu itu udah sensitif. Nah, salah satu yang bikin aku senang sama bergaul sama Seda Boys ini adalah mereka ngomong gitu. Kira-kira yang candaan yang mana, misalnya kita lagi bercanda, terus setelah di belakang kamera, misalnya dia nganggap itu sesuatu yang negatif atau sesuatu yang sensitif, ya kita cut videonya dan berikutnya kita nggak akan ngejok kayak gitu lagi gitu, nggak akan bercanda kayak gitu lagi, ya kan? Itu ke teman gitu. Nah, gimana ya? Bercanda kan tujuannya kan supaya ketawa kan, supaya menghibur gitu. Tapi kalau misalnya sampai ada sakit hati, ya apakah tujuan kita bercanda itu tercapai? Kan nggak juga sebenarnya kan. Bercanda kan menurut aku sih nggak perlu sampai nyakitin orang lain ya gitu. Kalau perlu aku yang tersakiti nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya bukan tersakiti sih, kayak aku yang jadi korbannya itu juga nggak apa-apa. Kayak misalnya bahkan manggil aku tukang kebun misalnya kayak gitu aku nggak masalah gitu kan, karena aku juga enjoy aja gitu. Cuma kalau misalnya kalian manggil tukang kebun ke orang lain dan orang lain itu sakit hati, ya berarti kan apa ya, batas itu beda gitu, dan batas yang beda itu kita harus menghormati orang lain gitu menurut saya. Kalau misalnya ada orang lain yang dipanggil tukang kebun marah, ya kalian ya kita harus ngerti gitu, jangan bilang Jerome aja nggak marah, kamu kok marah gitu, misalnya gitu kan, beda-beda setiap orang ya. Misalnya ada yang manggil saya gendut, saya nggak masalah gitu, karena memang ya saya nggak sensitif di situ, tapi ada orang yang mungkin sensitif dipanggil gendut gitu. Jadi menurut saya kita sebagai manusia kan harus ya gimana ya, menghormati lah, karena bercanda itu kan bukan sesuatu yang wajib kita lakukan, sesuatu yang harus banget kita lakukan nggak juga kan, ya kan. Kalau misalnya kalau misalnya orang itu sakit hati dengan candaan kita, ya udah kita ganti candaan kita dengan yang lain, ganti tipe candaan kita gitu. Kira-kira gitu sih Kak. Jadi batasnya itu menyesuaikan orang lain menurut saya. Jangan sampai menyakiti hati orang lain lah kalau bisa. Kayak gitu. Kira-kira. Oke. Wah menarik ya Kak. Berarti kalau dari Kak Jerome sendiri adalah batasannya adalah kita harus tahu mungkin ya kira-kira orang itu sensitifnya di hal apa sih gitu. Jadi dengan kita tahu mereka sensitif di hal apa, seenggaknya kita nggak menyentuh hal-hal itu yang membuat mereka kira sakit hati dan jatuhnya jadi cyberbullying gitu. Salah contoh kalau kayak Kak Jerome dibilang tukang kebun, mungkin aku juga sering lihat di Instagram Kak Jerome nih bukan cuma tukang kebun ya, banyak banget ya panggilan-panggilannya pastinya banget ya. Beruang, apalagi. Kadang-kadang juga ini sih kayak kalau dari kita kayak mungkin terpancing mungkin ya Kak, terpancing untuk kayak wow Kak Jerome ini terpancing untuk membuat kita bercanda gitu ya mungkin ya. Oke. Mungkin kita lanjut nih Kak. Mungkin kalau dari Kak Jerome boleh nih Kak mungkin sharing dong tips and trick nih untuk talenta digital di webinar hari ini, kira-kira
Gimana sih Kak cara untuk melindungi diri sendiri dari cyberbullying nih, biar teman-teman talenta digital bisa terapkan? eh Melindungi diri dari cyberbullying. Eh Menurut saya sih yang perlu kita ingat baik-baik sih, kita nggak mungkin bisa nyenengin semua orang sih, ya. Jadi ketika kita sudah berani ngepost sesuatu, mengutarakan opini sesuatu, kita udah harus siap resikonya. Ada yang nggak setuju sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Itu sih, ya kan? Dan apa ya? Setiap postingan kita itu pasti ada resikonya gitu. Dan kalau kalian harus siap dengan resiko itu. Kayak misalnya aku ngepost foto kayak aku lagi gila-gilaan gitu misalnya. Pasti aku udah siap. Ada orang yang ngina-ngina aku kayak cringe, nggak lucu, alay misalnya gitu, lebay. Itu pasti aku udah siapin gitu, ya kan? Karena aku udah siapin itu, jadi ketika ada orang yang ngomong kayak gitu, aku udah nggak sakit hati lagi. Karena aku ya udah berani ngepost itu. Dan pilihanku adalah aku ngepost dan aku udah tahu bakal ada yang ngomong-ngomong negatif gitu. Negatif maksudnya bukan negatif gimana? Maksudnya negatif ke akunya gitu. Jadi karena aku udah siapin mental dan aku juga udah nebak lah kira-kira bakal ada komen seperti itu, yang negatif seperti itu, ya udah aku jadi nggak terlalu masalah gitu. Jadi istilahnya gini kan, nggak mungkin orang-orang kayak ngebully kita atau kayak jelek-jelekin kita tanpa ada sesuatu alasan yang kita perbuat gitu kan sebenarnya. Kalau di sosial media kan. Jadi menurut saya kalau mau ngepost sesuatu atau ngomong sesuatu, komen sesuatu, siapin dulu. Kira-kira mikir 2 langkah 3 langkah ke depan. Kira-kira orang lain bakal balas apa atau bakal ngapain, berespon apa terhadap apa yang kita postingan ini, dan siap atau enggak kalian. Kalau kalian siap, ya udah post aja gitu. Dan satu lagi, kalau lagi dapat cyberbullying, istirahat dari sosial media sih, itu yang terbaik. Cuma itu yang aku bisa ngomongin sih, karena kita nggak bisa ngontrol orang loh di sosial media. Kita nggak bisa ngontrol opini orang terhadap kita. Kita nggak bisa ngontrol mereka ngepost apa terhadap kita, gitu kan. Itu fakta yang menyedihkannya gitu. Ada aja orang yang ingin membuat kita sedih gitu, membuat kita membuat kita jatuh gitu loh. Banyak banget orang seperti itu kan. Nah itu pilihan kita mau jatuh atau enggak. Dah, cara terbaik adalah istirahat dulu seminggu, kira-kira gitu, untuk menetralkan pikiran itu yang tadi aku bilang. Kira-kira gitu Kak. Oke, wah menarik banget ya. Berarti kalau boleh nih kita mungkin tarik sedikit, berarti artinya yang pertama adalah kita tuh harus siap bahwa apa yang udah kita posting itu berarti apa yang kita terima nantinya, kita juga udah harus siap ya pastinya. Kita harus tahu bahwa oh kalau gitu orang bisa berpendapat sesuka mereka gitu, karena kita tahu kayak yang tadi Kak Jerome juga udah bilang bahwa kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu, dan kadang-kadang orang-orang juga nggak mau tahu apa sih alasan kita di balik posting itu, mungkin komentar seperti itu, dan orang-orang tuh kadang-kadang untuk tutup mata dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita udah harus siap dan ya tahu konsekuensinya aja gitu mungkin ya Kak ya. Oke. Nah untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, kalau menurut Kak Jerome, bagaimana cara kita untuk stop cyberbullying dan langkah apa sih yang bisa kita lakukan in our daily life untuk bisa kontribusi nih Kak untuk memutus rantai buruk? Mungkin boleh dijelaskan sedikit Kak Jerome? Dulu aku ngerasa aku bisa mengubah stop cyberbullying gitu. Aku dulu ngerasa bisa gitu, dan akhirnya aku merasa aku sampai kepada suatu kesimpulan kalau susah banget mengubah orang. Akhirnya aku pertama yang aku lakukan mengubah dari diri aku sendiri. Kalau misalnya aku masih cyberbullying, kalau misalnya aku masih hate comment, masih hate comment dan sebagainya, masih mendukung orang yang ngebully orang lain, itu aku berkontribusi kepada cyberbullying itu. Jadi aku berusaha untuk stop gitu. Gatel pasti, gatel kayak misalnya ada kasus apa, pingin nge-share, pingin orang lain tahu, ih gila loh ini kayak gini. Tapi dengan aku yang seperti itu, aku secara nggak langsung mendukung gitu loh, mendukung orang untuk ngebully orang lain, dan aku berusaha untuk nge-stop itu dari diri aku sendiri. Ya, yang pertama, jadi nge-stop dari diri sendiri dulu. Yang kedua, pengaruhi orang-orang yang kita bisa pengaruhi gitu. Jadi dari sosial media aku selalu berusaha ya
dari dulu untuk spread positif aja gitu. Dan aku selalu ngomong ke teman-teman ya followers aku kayak ayo kita spread positif aja gitu loh, positif vibes mulai dari kita. Kita nggak bisa nuntut orang lain buat berubah. Yang bisa kita lakukan ubah diri kita dan ubah orang-orang terdekat kita gitu. Banyak banget orang kita nggak bisa jangkau dan ya udah gitu. Maksudnya yang aku pelajari itu, yang aku pernah pikirin tuh kayak gini. Misalnya di satu kolom komen gitu, itu banyak komen positif, maka komen negatif itu kayak sungkan gitu, ya kak, sungkan buat buat muncul gitu, kan bisa, ya kan. Jadi aku mikir kayak mayoritas itu akan mempengaruhi minoritas. Nah, kalau misalnya mayoritas yang nge-hate komen, maka minoritas yang ngedukung itu juga akan jadi akan takut kena hate juga gitu kan. Jadi akhirnya mereka memilih untuk diam atau malah memilih untuk ikutan hate comments. Sebaliknya kalau misalnya mayoritasnya mendukung positif, maka yang negatif itu jadi kayak sungkan atau malu gitu untuk berkomentar seperti itu. Jadi mulai dari diri kita, dari orang terdekat kita, sampai akhirnya jumlahnya semakin banyak dan bisa jadi mayoritas. Kira-kira gitu sih. Oke, wah menarik ya Kak. Berarti kalau bisa kita bilang, berarti langkahnya itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita Harus dari diri bisa kita. menginfluence satu orang, lama-lama jadi 2 orang, dan lama-lama jadi lebih banyak lagi ya Kak pastinya gitu. Bener banget. Oke. Yes. Nah, mungkin nih Kak, karena kita masih punya waktu pastinya, mungkin boleh nih kalau misalkan dari Pak Andre atau mungkin dari Ibu Vivit atau Mas Dita mungkin mau ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya mungkin ya sama Kak Jerome ini, boleh banget nih. Mau dong. Nah, Ibu Waduh. Vivit, boleh banget Ibu Vivit. Langsung saja. Halo Bu. Langsung ya. Baik, yang pertama ini salam dari teman-teman Mavindo, khususnya Mavindo Jakarta pada histeris. Salam dong. Oke, ada Kak Silma, Kak Yani, Kak Lita, Kak Puji. Pokoknya salam buat Jerome, ini harus saya nyampaikan. Pertanyaan pertama, bagaimana nih masukan dari Jerome tentang hasil riset Microsoft bahwa netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Pasifik? Itu yang pertama dulu ya, tambah satu lagi. Ajakan Jerome dong untuk anti hoax, selain juga stop cyberbullying. Itu aja deh. Makasih banyak ya Jerome, ya luar biasa menginspirasi. Thanks. Oke, mungkin Jadi boleh gini. untuk Kak Jerome langsung dijawab aja. Oke. Jadi apa ya? Sejauh ini kayak follower saya itu selalu apa ya? Menggunakan entah apa ya? Gimana ya? Sepengetahuan saya di kayak di dunia saya gitu, kayak follower saya ini udah menggunakan dengan baik gitu loh. Sudah lumayan kayak misalnya ketika ada yang perlu bantu orang dan saya misalnya taruh di story, mereka bantu gitu misalnya. Jadi sebenarnya kayak netizen Indonesia ini kompak dan aktifnya luar biasa gitu. Kalau dibanding orang Jepang, misalnya orang Jepang itu mau ngefollow aja itu takut, harus izin dulu biasanya. Kayak mereka, boleh aku follow gak Instagramnya? Kayak gitu misalnya. Tapi kalau orang Indonesia, siapapun di follow gitu kan, siapapun bisa di komen, bisa di DM gitu. Nah, sebenarnya energi dan kekompakannya itu keren banget gitu. Cuma seringkali itu disalahgunakan buat ngebully gitu loh. Buat misalnya kayak waktu itu misalnya bola kayak Indonesia lawan mana gitu, terus kalah terus dibully gitu, ya kan, kayak gitu loh. Sebenarnya energi dan kekompakan itu keren banget menurut aku. Coba itu bisa digunakan untuk hal yang positif, itu bakal keren banget. Itu kayak bisa langsung mengubah riset Microsoft kalau misalnya Indonesia itu bisa jadi nomor 1 dari nomor paling bawah gitu loh, kalau digunakan untuk kebaikan. Nah sekarang PR-nya gimana supaya bisa digunakan untuk kebaikan itu, karena memang seru gitu loh, kayak ngebully itu emang ada rasa apa ya, kalau misalnya kita ada rasa emosi yang tersalurkan gitu loh, emosi yang puas gitu. Kalau misalnya kita lagi kesel ya kita luapkan di sosial media, itu kayak ada rasa puasnya gitu. Cuma ya itu balik lagi itu jadi negatif gitu loh. Jadi harusnya kita bisa menggunakan itu untuk yang positif, menggunakan energi dan kekompakan itu kira-kira. Terus Thank you Jerome. salam buat yang apa? Buat yang anti hoax. Iya dong, ajakan anti hoax juga selain stop cyberbullying nih kepada para fansnya Jerome nih. Ya enggak, buat teman-teman semua. Kalau misalnya, tapi aku lihat sih, maksudnya akhir-akhir ini orang-orang ya yang generasi aku ini
kayak kalau kalau lihat di Twitter tuh mereka biasanya aku sering melihat mereka tuh kayak mengeluh tentang grup WhatsApp keluarganya yang banyak hoax dan sebagainya. Jadi aku, menurut saya sih yang zaman-zaman saya ini, generasi saya ini kayaknya udah terbuka lah dengan hoax gitu. Ya kan? Justru PR kami ini gitu buat melawan hoax yang beredar di grup WhatsApp keluarga biasanya gitu. Wah, tetap semangat ya mengingatkan mama, bapak-bapak untuk tidak Ya sebar hoax bener. ya. Biasanya papa mama saya juga masih sering kena hoax gitu loh, papa mama saya. Kayak jer ini jer. Jadi kalau dari saya pribadi, papa mama selalu saya suruh untuk kalau misalnya papa mama mau broadcast apa-apa, kirim ke saya dulu atau ke kakak saya, kita bakal lihat. Kalau misalnya ini benar, oke papa mama boleh. Kalau misalnya salah jangan gitu. Biasanya kayak gitu sih. Dan buat teman-teman yang mungkin masih sering percaya hoax, ya gimana ya teman-teman? Eh, biasakan punya apa ya, sebelum nge-share sesuatu atau sebelum percaya sesuatu, biasakan ada jiwa kritisnya gitu. Bener gak sih ini gitu? Ya, Google itu deket banget sama kita sekarang. Kita bisa akses informasi dari manapun. Jadi sebelum kita mau ngomong sesuatu atau nge-share sesuatu atau nge-forward sesuatu, biasakan dulu untuk nge-search gitu. Dulu hoaxnya apa sih dulu? Dulu hoaxnya itu kalau kalian nggak kirim 10 SMS ke teman kalian, maka kalian akan meninggal, kayak gitu. Biasanya ada kayak gitu dulu. Zaman dulu aku takut banget ya kayak gitu. Hoax kayak gitu, kayak kalau nggak kirim ke 5 teman kalian bakal didatengin hantu, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan hoax zaman dulu. Hoax zaman sekarang lebih canggih. Kayak udah masuk ranah biologi dan sebagainya. Jadi buat teman-teman, sebenarnya ada website itu nggak sih kak? Website untuk ngecek suatu kebenaran fakta atau enggak? Ada kan ya? Oke, izin sedikit. Tadi udah saya share ya, Jerome di s.id/mavindo. Nanti di sana ada bisa ke YouTube-nya, bisa ke Facebook, bisa ke Twitter. Thank you juga ya untuk anti hoax-nya, dan kita kembali lagi ke Stop Cyberbullying. Thanks so much. Sukses. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Ibu Vivit atas pertanyaannya, dan sekali lagi juga terima kasih banyak untuk Kak Jerome, di mana pastinya ini luar biasa sekali ya. Mungkin kalau tadi bisa disimpulkan adalah think before we share ya Kak ya. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum kita menyebarkan. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Kak mungkin dari Mas Andre atau mungkin dari Mas Dipta. Boleh saya tanya dong? Boleh. Oke, halo Jerome. Sehat ya di Jepang? Nah, ini kan gini ya, biasanya kan korban cyberbully itu jarang banget nih yang anak kuliahan. Ya ada sih, tapi kan kalau kita udah kuliah itu pola pikirnya udah lebih terbuka ya. Jadi mentalnya udah terasa, pola pikirnya lebih terbuka. Nah, waktu dulu di SMA, pernah nggak jadi korban bully? Biasanya kan anak zaman waktu SMA dulu, kadang-kadang kita kalau agak sedikit aneh dari yang lain ya, misalkan kita lebih pintar, lebih populer, itu kan pasti dibully ya kan. Mau kamu ganteng, mau kamu jelek, mau kamu ini, pasti aja dibully itu. Nah, pernah nggak punya pengalaman waktu dulu di SMA jadi korban bully gitu ya? Kalau pernah, gimana tuh dulu cara mengatasinya? Karena menurut saya masa-masa paling susah ya ketika dibully itu ya waktu SMA gitu kan, waktu kita mencari jati diri, ketika kita mau mengekspresikan diri, ternyata ada aja orang yang nggak suka sama kita kan gitu ya. Yes. Gitu sih pertanyaannya. Terus ini aku menarik banget nih, mungkin someday kita bisa live IG bareng ya, bahas terkait literasi digital kalau berkenan. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi hidup saya nggak lepas dari bullying, dari SMP, SMA nggak lepas. SMP saya dibully fisiknya karena saya bersekolah di sekolah yang di Surabaya yang semi internasional gitu, dan orang-orang yang pergi ke sana kebanyakan Chinese gitu. Ya, kulitnya putih, dan saya dulu suka main bola gitu. Saya gosong gitu, ya kan, dan sering dibully secara fisik gitu, dikatain monyet lah dan sebagainya gitu. Cuma dulu sejak SD kan saya sekolah di situ sampai SMP, dan ayah ibu saya ngomong kayak gini, kamu nggak perlu kamu nggak perlu menaruh harga diri kamu pada penampilan luar. Apa yang kamu pakai,
warna kulit kamu, muka kamu nggak perlu menaruh harga dirimu di situ gitu. Karena itu emang susah diubah gitu. Dan waktu itu memang keluarga saya kan bukan keluarga yang berkecukupan, sedangkan teman-teman saya semua kaya-kaya semua pada pakaian branded dan sebagainya. Jadi saya dididik dari kecil itu untuk nggak menaruh harga diri atau untuk nggak menaruh apa ya, ya intinya harga diri pada fisik, pada penampilanmu, pada apa yang kamu pakai gitu. Tapi kamu harus menaruh harga dirimu pada apa yang kamu bisa lakukan, sifat kamu. Jadi dulu ketika akhirnya dengan pola pikir seperti itu, ketika saya dibully secara fisik saya nggak peduli gitu. Saya belajar giat, saya belajar misalnya nggak cuma belajar pelajaran tapi belajar alat musik dan sebagainya, dan saya jadikan itu sebagai suatu senjata untuk melawan bully itu gitu. Misalnya dia ngebully saya secara fisik, saya bilang tapi nilai saya lebih bagus daripada kamu, kayak gitu. Kamu bisa nggak matematika segini, misalnya kayak gitu. Itu jadi senjata saya gitu. Dan saya rasa untuk orang yang dibully ya harus punya senjata kayak yang tadi itu, kayak yang di videonya Kamea Project. Akhirnya dia memutuskan untuk punya senjata gitu, untuk punya lawan. Saya nggak sombong, saya nggak nyombongin nilai saya, tapi ketika dia bully saya punya senjata. Dan kadang-kadang ya, karena itu masih SD SMP ya, kadang-kadang saya lawan, kadang-kadang saya tahan. Ya udah, dalam pikiran saya ya udah, kamu mau bully saya secara fisik tapi saya bisa ini bisa itu yang kamu nggak bisa gitu. Dan itu saya menang di situ gitu. Saya pikir kayak gitu. Itu waktu SMP, SD SMP. Waktu SMA saya dibully pada saat kelas 10 sih. Karena saya dibully karena saya rajin. Karena saya rajin, kayak teman saya tuh nggak mau gitu loh kalau ada yang rajin gitu. Saya pernah dibully di grup angkatan, kayak teman sekelas saya tuh kayak nggak suka sama saya, terus dia ngomong di grup angkatan gitu kayak, ih ini ada orang abis banget bla 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 gitu kan. Tapi saya nggak peduli gitu, maksudnya saya punya tujuan yang jelas kenapa saya melakukan ini gitu. Dan ketika kalau aku harus ngikutin apa perkataanmu, aku harus menyenangkan kamu, ya aku yang sedih jadinya, aku yang berkorban. Aku nggak mau mengorbankan diri aku sendiri. Karena kan kalian pilih, kalau misalnya kalian mau nyenengin orang lain yang ngebully kalian itu, kalian harus ngorbanin diri kalian sendiri dong. Kalau saya milihnya, ya saya nggak mau ngorbanin diri saya sendiri gitu. Dan gini guys, ya, buat kalian yang masih percaya diri dan sebagainya, teman itu bisa dicari gitu loh. Teman itu bisa dicari, banyak banget teman itu gitu. Jangan sampai kalian terlibat di suatu hubungan suatu pertemanan toksik ketika kalian mau menggapai mimpi kalian, malah teman-teman kalian malah nggak suka. Itu bukan teman namanya. Nah, seringkali kita itu sering tertukar gitu loh. Kalau definisi teman sejati, dia bakal dukung kamu untuk mencapai mimpi kamu. Dia nggak bakal misalnya kamu diajak main sama dia, terus kamu bilang, aduh aku harus belajar nih karena bentar lagi ujian atau bentar lagi ada tes beasiswa gitu. Kalau dia bilang, kamu mah ambis bla 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 bla, itu bukan teman gitu loh. Jangan sampai tuh salah gitu loh ininya. Kalau teman dia bakal dukung ya. Gitu. Kalau teman dia bakal dukung. Kalau bukan teman dia akan marah gitu. Ya kan? Jadi definisi temannya diperbaiki lagi gitu. Kalau aku sih apa ya? Maksudnya cari teman yang benar-benar bisa mendukung kamu jadi lebih baik. Kalau malah ngedrag kamu down, buat apa temenan sama orang kayak gitu ya kan? Sama satu lagi ya, accept yourself, itu paling penting sih. Saya kayak aktif, saya kayak suka ngomong kayak gila-gilaan gitu. Gak sedikit loh mas yang ngebully saya juga waktu itu. Biasanya kayak lebay, cringe gitu-gitu. Banyak yang ngatain saya, tapi saya pasti ada yang tidak ini ya, pasti ada yang tidak sejalan dengan yang kita lakukan gitu kan. Sering banget. Tapi I accept myself. Aku emang orangnya kayak gini kok gitu. Aku emang orangnya aktif dan suka ngomong dan sebagainya gini. Kalau kamu nggak suka ya udah gitu. Jadi cara aku mengatasi adalah pertama ya punya senjata lain yang bisa kita pakai. Yang kedua accept ourselves, biar kita kayak nggak makan kata orang lain terus lah gitu. Kira-kira gitu. Oke, thank you. Bagus Banget nih.
Oke, baik. Sekali lagi terima kasih juga untuk Kak Jerom untuk sharing sessionnya yang pastinya ini menarik banget ya dan membuat kita membuka mata nih, terutama teman-teman generasi muda pastinya. Kalau boleh disimpulkan, dimana Kak Jerom juga tadi sudah menyatakan ya bahwa cyberbullying ini kita nggak bisa kontrol dan kita nggak bisa untuk oke, stop mulai dari sekarang gitu, nggak bisa seperti itu secepat itu dan sekilat itu. Tapi cyberbullying untuk menstop hal tersebut bisa dimulai dari kita, dimana dari kita yang tahu konsekuensinya akan apa yang kita posting dan dimulai dari kita yang tidak melakukan cyberbullying pastinya. Dan Yes. juga bisa kita mulai dengan langkah-langkah sederhana nih teman-teman talenta digital. Dimulai dari keluarga, teman-teman terdekat, mulailah dari lingkup yang kecil dan lakukanlah ke lingkup yang lebih luas seiring berjalannya waktu. Oke, sekali lagi Mantap. terima kasih untuk Kak Jerom. Selanjutnya kita akan memasuki sesi question and answer dengan para peserta talenta digital. Untuk pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang akan ditujukan kepada Ibu Vivit, di mana pertanyaan diajukan oleh Steven Million untuk narasumber Ibu Vivit. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus dari segi kondisi mental mereka. Ada orang yang langsung tersinggung hanya dari sebuah kata atau kalimat yang mungkin menurut orang lain sepele, hanya bercanda, dan tentu saja bagi mereka hal ini bukan hal sepele. Bisa saja memberi dampak yang lebih serius ke depannya bagi mereka yang merasa tertindas. Dan dalam posisi ini, si pembuli tak sadar kalau dirinya sudah melakukan pembulian. Bagaimana cara kita menyadarkan orang-orang di sekitar kita tentang perbedaan antara gurauan dan pembulian? Mungkin boleh langsung dijawab Ibu Vivit? Baik, terima kasih Mas Steven Million ya. Baik, jadi memang tadi juga disampaikan juga tuh sama Kak Jerom ya, bahwa memang setiap orang pasti punya daya, punya kekhasan sendiri nih, mana titik dia yang hotspotnya dia yang dia nggak bisa dibully di situ, tetapi mungkin bisa diajak bercanda di bidang lain, tapi nggak bisa bercandaan di bidang itu, karena setiap orang pasti berbeda. Jadi memang yang bisa dilakukan adalah kita ngajak ngobrol teman yang bully tuh, dan mungkin diajak ngobrol dari hati ke hati gitu ya, bahwa nih orang, si teman tadi itu dia punya kepekaan loh, kayaknya dia nggak nyaman dibully seperti itu. Jadi dengan kita menyadari bahwa setiap orang itu unik ya, dan menghargai bahwa setiap orang itu unik, dan juga pastinya ya ada nilai kesadaran di situ yang kita tekankan. Tadi ingat bahwa poin pilar pertama dari digital ethic itu kita sadar dulu nih mindfulness-nya, kepekaan kita diasah, dan juga kita bisa membaca pola, karena setiap orang, kalau kita punya lingkungan teman-teman nih, kita tahu oh si teman A itu cirinya begini, punya pola seperti ini. Artinya pola itu sesuatu yang bisa diprediksi karena sering punya habit atau kebiasaan atau sesuatu yang oh dia hotspotnya untuk dia nggak bisa diajak bercanda di hal ini, bagi dia itu menyakitkan. Oh kalau yang ini bisa. Jadi setiap orang pasti punya polanya, dan kita mengajak untuk menyadari dan merespek ya. Tadi ada 5R, tadi salah satunya respect, bahwa setiap orang itu unik, kita peka terhadap masing-masing orang. Dan kalau namanya pertemanan, bisa aja kan kita salah kan, nggak segan-segan kita untuk minta maaf atau ngajak minta maaf. Saya kira itu berangkat dari niat baik. Dan jadi ingat bahwa kalau teman yang sesungguhnya, a friend in need is a friend indeed. Jadi mana teman itu akan teruji oleh waktu kok, lingkaran pertemanan itu. Kita sebenarnya mungkin nggak butuh banyak teman, kita juga mungkin juga ya pasti ada ring-ring atau lingkaran-lingkaran pertemanan, mana teman ring 1, mana teman ring 2, itu semua juga teruji oleh waktu. Dan pastikan kita juga punya teman-teman yang asik, yang bisa sama-sama mendukung kita ke arah yang lebih baik. Karena apa? Energi itu nyetrum kalau bahasa Surabayanya, energi itu menular. Kalau kita bersama lingkungan teman yang positif, harapannya kita juga sama-sama bisa bangkit. Syukur-syukur kita bisa mengajak yang negatif menjadi positif. Tapi kalau kitanya sendiri lagi down, nah kan hal-hal yang negatif itu menjadi toksik bagi kita. Jadi sekali lagi, mana yang dalam kendali kita saling mengingatkan untuk kebaikan gitu ya. Terima kasih untuk Steven Million, salam. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Vivit juga atas jawabannya. Mungkin kalau boleh kita simpulkan bahwa ternyata kita bisa melakukan hal-hal tertentu ya, tentunya untuk preventif, untuk gimana kita bisa mengajak ngobrol teman kita mungkin agar kita bisa tahu hal-hal apa sih yang mungkin sensitif bagi mereka dan hal-hal apa yang kira-kira bisa mereka terima pastinya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang akan ditujukan kepada Mas Pradipta nih. Untuk itu pertanyaan ditujukan untuk Mas Pradipta dan ditanyakan oleh Mbak Naya Azahra, di mana pertanyaannya adalah, selamat siang, izin bertanya. Terkait privasi, pada akhir-akhir ini banyak sekali orang yang menggunakan aplikasi GB WhatsApp, di mana setiap pengguna GB WhatsApp dapat mengetahui privasi kita seperti story WhatsApp yang kita buat, meskipun story yang kita buat tersebut sudah kita hapus.
Kalau seperti itu, berarti privasi kita tidak aman dan bahkan seringkali merasa terganggu karena privasi kita tidak aman. Bagaimana pendapat menurut Bapak dan bagaimana caranya agar kita bisa menyikapi hal tersebut dan semoga bisa terjawab. Terima kasih. Oke, wah terima kasih Naya. Nih pertanyaannya gini, GB WhatsApp kan aplikasi yang ilegal gitu ya. Untuk kita bisa menggunakannya di smartphone kita aja, itu nggak ada di toko aplikasi resmi, baik itu App Store ataupun Google Play Store gitu. Dan dengan kita memasukkan aplikasi ilegal gitu ya, itu kan arti kita sudah membocorkan pelampung kita sendiri gitu. Lah ngapain kita udah ada jalur legal gitu, kita masukin racun ke dalam diri kita sendiri. Itu kan sesuatu hal yang meskipun ditawarkan banyak keuntungan gitu ya, ngapain juga, kita nggak tahu komposisi atau apa-apa yang ada di dalam aplikasi ilegal itu. Yang legal aja bisa ada resikonya banyak, apalagi yang ilegal gitu loh. Jadi ya kita hindarilah aplikasi-aplikasi yang memang nggak jelas asal mulanya, seolah-olah memberikan kenyamanan dalam tanda kutip, padahal yang kita cari kan sebenarnya keamanan itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya untuk Mas Dipta, di mana mungkin kita bisa katakan bahwa tadi ya yang paling penting adalah kenyamanan dan kemudahan itu harus kita lihat lagi nih, kita kaji lagi secara lebih dalam ya. Betul. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya, akan ditujukan kepada Mas Andre nih. Pertanyaan dipertanyakan oleh Mbak Karina Rahmawati. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mohon untuk izin bertanya Pak, di zaman sekarang yang serba digital, banyak orang terutama artis atau bahkan orang terdekat kita bisa kena dengan cyberbullying dari masyarakat atau netizen terkait posan atau mungkin yang gampang dikritik seseorang, bahkan dengan kata-kata kasar dan tidak pantas, dan itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Karena menurut saya mental health itu sangat penting, padahal kita sudah memilih apa yang harus diposting di sosial media. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisir hal tersebut untuk tidak menjadi korban bullying. Oke, thank you Patricia. Nah ini tadi aku udah tanya juga ke Jerome gitu kan, terkait pertanyaan ini ya. Jadi tadi kan Jerome juga bilang ya, saya juga punya pengalaman yang sama juga sih terkait dibully. Kalau dulu kan belum cyberbully ya, tapi sama juga ya dibully gitu. Nah gimana nih caranya untuk menyikapi supaya tidak dibully? Tadi saya sudah sempat singgung ya, ketika kita berbeda, ketika kita lebih pintar, lebih rajin, lebih disukai, lebih populer, itu pasti akan ada orang yang bully gitu ya. Artis-artis di Amerika gitu ya, menjadi terkenal, pemain film itu waktu kecil pasti dibully gitu ya kan. Minimal waktu dia sekolah, dia mulai merintis itu pasti dibully sama teman-temannya gitu. Tapi sekarang siapa yang mau berani bully siapa Brad Pitt misalkan, kan nggak ada ya kan. Malah jadi aneh kalau membuli Brad Pitt gitu. Atau siapa sih yang nggak mau membuli Cristiano Ronaldo gitu ya. Dulu kan dia orang nggak punya gitu kan. Bahkan mau makan pun harus minta burger ke seorang ibu yang waktu itu jaga gitu ya. Tapi sekarang siapa yang mau membuli Ronaldo dengan ketidakpunyaannya gitu ya kan, nggak ada gitu. Karena kita tahu semua bahwa dia sangat total di kegiatannya dan menjadi orang yang cukup berpengaruh ya di dunia olahraga kan gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak dibully? Pola pikirnya mungkin harus dirubah ya, bukan gimana caranya supaya nggak dibully. Karena kalau kita berpikiran gimana caranya supaya nggak dibully, maka kita kan jadi orang-orang biasa-biasa aja, benar nggak? Ya kan? Karena kalau itu kebiasaan umum manusia sih, begitu ada yang sedikit berbeda, gitu ya, sedikit menonjol tuh pasti dibully, benar nggak? Ya. Supaya seperti itu, tadi saya sepakat banget sama Jerome gitu ya, kita harus fokus pada apa yang menjadi kekuatan kita, supaya kekuatan kita itu bisa menjadi senjata ampuh untuk menyadarkan orang-orang yang membuli kita gitu. Ya, kalau kamu jago di olahraga ya tekunin aja gitu kan. Misalkan kamu jago di basket, ya tekunin di basket. Orang mau bully, tapi ada juga loh orang yang bakal membela kamu karena kamu jago basket ya. Kamu jago matematika, jago fisika, jago biologi, tekunin aja itu. Ya, kamu dibully, wah ini kutu buku segala macam, tapi pasti ada orang yang akan membela kamu gitu karena dia tahu bahwa yang kamu lakukan itu benar. Itu sih kalau saran dari saya, bahwa
kita harus memutus mata rantai pembulian, iya. Tapi apakah kita harus menyerah dengan bully? Rasanya enggak gitu ya kan. Karena bagaimanapun bully itu pasti ada, tinggal bagaimana cara kita menyikapi bully itu ya. Salah satu cara yang bisa turn back bully tadi ya, kita harus fokus pada apa yang kita sukai dan apa yang menjadi kekuatan kita, lalu jadikan itu senjata ya, quote dari Jerome tadi. Oke, mungkin itu jawabannya, mudah-mudahan membantu. Saya kembalikan ke Patricia. Oke, baik. Sekali lagi juga terima kasih untuk Mas Andre atas jawabannya, di mana kita juga bisa belajar ya bahwa ternyata kita nggak bisa langsung memutus saya begitu saja mata rantai si cyberbullying ini, tapi kita bisa lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Bisa kita mulai dengan menyikapi cyberbullying itu sendiri gitu ya. Dengan cara yang paling penting adalah harus menerima diri sendiri dan harus tahu apa sih kira-kira kelebihan kita yang nantinya bisa jadi senjata nih buat teman-teman menghadapi cyberbullying pastinya. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk Kak Jerome nih. Nah, pertanyaan ditanyakan oleh Mbak Melania Silitonga. Pertanyaan adalah sebagai berikut. Halo Kak Jerome, apa kabar? Izinkan saya untuk memberi pertanyaan kepada Kak Jerome. Terkait dengan cyberbullying, saya seringkali menemukan di media sosial maupun di lingkungan saya sendiri ada tindakan seperti itu. Paling mengherankan, pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Pertanyaan saya, bagaimana Kak Jerome sebagai pemuda Indonesia dalam melihat kasus yang merabak belakangan ini? Sebagai seorang public figure, apakah ada hal atau ajakan yang akan kakak lakukan kepada teman-teman di Indonesia untuk menuntas atau memberantas cyberbullying? Dan yang terakhir, apakah ada saran atau motivasi yang kakak berikan kepada korban cyberbullying dan juga pelaku cyberbullying? Oke. Panjang juga nih. Anak-anak di bawah umur ya. Itu sih. Kalau di Jepang ini anak-anak sampai kalau nggak salah SMP ya. Kalau dulu di SMA orang-orang baru punya smartphone, tapi sekarang kalau nggak salah udah SMP udah bisa di Jepang ya. Jadi sampai SMP itu mereka pakai HP biasa, HP yang bukan smartphone itu. Jadi mereka nggak pakai sosial media. Dan menurut aku itu salah satu yang keren gitu. Jadi mereka di pelajaran sekolah di SD itu udah dididik bagaimana cara bersosial media gitu. Jadi ketika mereka pegang HP pun akhirnya udah lebih berhati-hati dan lebih matang gitu. Kalau misalnya anak-anak kecil, kita juga gimana ya, kalau anak-anak kecil, karena kan kita kan nggak tahu mereka didikannya seperti apa, mereka nonton YouTube kayak gimana, nonton siapa, kalau nonton ini yang suka kasar-kasar atau kayak gimana kan kita juga nggak bisa nonton anak-anak gitu kan. Jadi agak susah juga ya gitu. Jadi memang sebelum sarannya ya sebelum boleh pegang HP atau enggak ketika pegang HP orang tua harus ngawasin sih. Tapi itu juga susah karena nggak 24 jam bisa ngawasin anak-anaknya kan. Jadi gimana ya, agak susah sih. Yang penting harus dididik dulu sih sebelum megang HP, kira-kira kayak gitu. Terus saran untuk apa tadi, untuk yang cyberbullying atau korban, yang tadi korban kayaknya kita udah sering bahas ya. Kalian bisa harus siap-siap, kalian harus punya apa namanya, orang-orang yang dekat yang sayang sama kalian. Kalau misalnya kalian lagi kena cyberbullying, kalian berhenti megang HP, kalian berhenti dari sosial media, kalian fokus ngobrol-ngobrol sama orang yang sayang sama kalian gitu. Ingat kalau misalnya kalian tuh nggak sendiri gitu, kalian itu nggak sendiri, masih ada yang sayang sama kalian, banyak yang sayang sama kalian, keluarga kalian kayak gitu. Untuk yang para pelaku, apa ya, aku cuma bisa ngingetin satu sih, maksudnya untungnya apa gitu loh dari itu gitu. Aku selalu, kalau aku pribadi sekarang, mungkin karena aku juga udah umur 23 ya, udah lebih dewasa lah. Jadi aku mikir kayak, aku selalu mikir sebelum melakukan sesuatu itu, aku mikir ada untungnya nggak aku ngelakuin ini, atau cuma ego aku doang gitu. Kalau nggak ada untungnya, ya udah aku nggak usah ngelakuin. Kalian pernah nggak sih guys, teman-teman, debat sama orang di internet, debat di komen gitu, untuk hal yang nggak penting misalnya. Aku dulu sering banget dan aku ngerasa capek gitu, kayak terus apa poinnya, objektifnya apa gitu. Itu kan ujung-ujungnya cyberbullying, debat di kolom komentar, itu kan ujung-ujungnya untuk memenuhi ego kita doang gitu. Gak ada hal positif yang kita dapetin selain memenuhi ego itu doang, ya kan. Jadi sekarang aku mikir ya udahlah, daripada waktunya habis, energinya habis, pikirannya habis untuk debat sama orang, untuk apa ya, klarifikasi dan sebagainya, untuk memuaskan semua orang. Jadi ya udahlah gitu, kayak
apa ya, mending waktunya dipakai buat yang lain aja gitu. Kayak kemarin video aku ada yang kena cyberbullying juga gitu. Salah satu video aku, ya udah aku jelasin, aku ambil waktu untuk jelasin di komentar kejadiannya seperti apa, kondisi seperti apa, terus komennya aku pin, udah aku tinggal, aku nggak baca-baca lagi. Kenapa? Meskipun aku klarifikasi, meskipun aku jelasin, meskipun kalian jelasin keadaan kalian, orang yang nggak suka sama kalian akan terus nggak suka, nggak mau dengerin penjelasan kalian, nggak mau, mereka nggak mau mendengarkan penjelasan kita, ya kan? Jadi setelah aku nulis penjelasannya, ya udah, aku tinggal videonya, aku nggak mau lihat lagi komen-komennya. Pasti akan ada yang apa ya, yang lanjutin nge-hate gitu. Dan ingat, kalau misalnya kalian dapat hate comment atau dapat cyberbullying, semakin kalian bereaksi marah, semakin kalian terpancing, orang-orang akan makin senang, karena itu tujuan mereka. Apalagi tujuan mereka bullying kalau misalnya nggak melihat kalian tertekan. Semakin kalian nggak tertekan, semakin mereka capek sendiri gitu loh, ya kan? Jadi kira-kira gitu sih. Oke, baik Kak Jero. Mungkin kalau boleh kita tarik kesimpulan nih, kalau untuk cyberbullying sendiri itu sebenarnya orang-orang pelakunya ini sudah menaburkan bensinnya gitu ya Kak, tapi kalau kita memberikan apinya malah akan menjadi lebih besar ya kebakarannya gitu. Yes. Jadi kita harus bisa sigap juga dan harus bisa cerdas juga nih menanggapinya pastinya. Oke, mungkin karena sesi question and answer juga udah berakhir, mungkin boleh kita simpulkan bahwa selama hari ini kita tentunya udah belajar banyak banget. Di awal juga kita sudah bersama Pak Sam untuk belajar tentang apa sih itu literasi digital sebenarnya, di mana literasi digital sendiri juga memiliki 4 pilar. Tadi kita sudah membahas juga pilar-pilar tersebut bersama dengan Mas Andre. Tadi kita membahas tentang digital skills, di mana kita belajar menjadi netizen yang cerdas, netizen yang bisa melawan cyberbullying dan berbagi juga langkah-langkah preventif lainnya. Dan juga selanjutnya kita juga tadi telah bersama dengan Ibu Vivit, kita belajar tentang bagaimana sih digital ethics itu, bagaimana sih kita memahami rambu-rambu dalam bermedia sosial agar media sosial membawa dampak positif dan bukan menyebarkan kebencian pastinya. Selanjutnya juga kita telah bersama dengan Mas Dipta membahas tentang keamanan digital yang mengajak teman-teman untuk melakukan langkah yang tentunya mudah banget nih pastinya teman-teman talenta digital, yaitu adalah membaca terms and condition kalau teman-teman mendownload suatu aplikasi dan juga lain halnya pastinya. Dan yang terakhir tadi sudah bersama Kak Jerom, kita udah sharing banyak banget pastinya dengan pengalaman Kak Jerom, bagaimana Kak Jerom menghadapi cyberbullying, bagaimana Kak Jerom menyikapinya, dan bagaimana sih kira-kira yang kita harus lakukan ke depannya nih pastinya. Wah, luar biasa sekali dan tak terasa tentunya kita sudah hampir mencapai penghujung acara. Namun sebelumnya nih, untuk terkhusus yang kami tunggu-tunggu juga pastinya, Kak Jerom, ternyata banyak banget nih Kak suara-suara yang mau dong foto sama Kak Jerom, mau dong foto sama Kak Jerom nih. Nah kalau gitu mungkin boleh kali ya Kak, kita foto sekali lagi nih sama followers Kak Jerom nih, sama teman-teman di Honggo Mantapu mungkin ya Kak ya. Mungkin boleh dulu nih. Wah udah ramai banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman talenta digital boleh untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu ya, biar kita bisa berfoto bersama nih. Mereka bisa nyalain ini nggak sih? Suara nggak bisa ya? Mereka, wah nggak bisa nih Kak kebetulan teman-teman talenta digitalnya. Oh kalau gitu, kalau Kak Jerom ingin mengobrol sedikit boleh sih Kak, mereka kita nyalakan suaranya, boleh. Tapi nanti zoomnya rusak sih, fix. Zoomnya langsung kayak suara robot, fix. Ya ada kemungkinan ya Kak ya, kemungkinannya cukup besar ya. Bener. Pasar. Ramai sekali ya memang ya teman-teman yang buat aku ini ya. Nice Kak, nice. Oke, mungkin kita bisa langsung foto bersama ya Kak Jerom Jerom kenyang gak? Oke.
Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, wah luar biasa sekali ya memang ya antusiasme dari followers Kak Jerome ini memang tidak pernah mengecewakan ya tampaknya ya luar biasa. Langsung ramai sekali Zoom kita tadi ya. Nah, kalau tadi Kak Jerome mungkin udah foto-foto juga nih sama followers dari Kak Jerome. Sekarang saya juga ingin mengajak untuk Bapak dan Ibu narasumber lainnya untuk berfoto bersama juga pada sesi hari ini. Mungkin boleh bersiap-siap dulu, mungkin berapi-rapi. Oke, mungkin akan kita ambil dan mungkin akan saya pandu ya. Oke, untuk foto akan dimulai 1, 2, 3. Oke, kita ulang sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan talenta digital yang sudah mengikuti webinar literasi digital pada hari ini. Untuk itu, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebagai penutup, izinkan saya mengutip kata-kata dari Justin Bieber yang mana di sepanjang perjalanan karirnya pernah menjadi korban cyberbullying. The internet can be used as a place to have a greater positive impact on the world. There's a ton of positive initiative online. The web should be used to inspire others and not spread hate or to hurt others. Saya Patricia Oksana, pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak. Thank you semua, Jerome, Patricia, Mas Pradip, Thank you. Mas Andre, Pak Sam, semua, arek Terima kasih Surabaya. semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang Jumpa lagi. berikutnya. Oke. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa berkuku. Oke, thank you. Bye. Terima kasih.